Oke, baik. Karena recordnya sudah mulai dan tadi sudah, ada beberapa yang saya sampaikan untuk memantik teman-teman bagaimana ternyata, masih banyak pandangan masyarakat kita yang anti feminis dan mengatakan feminis itu tidak cocok dengan Islam. Mungkin kita akan langsung saja ke Prof. Halimatul Kiptiyah yang akan, menemani kita, kita pengen tahu nih feminisme dalam pandangan Islam itu kayak gimana sih, Prof. Alim? Langsung saja akan saya berikan, waktunya untuk, Prof. Alim memulai, pembelajaran kita bersama. Silakan Prof. Ya, terima kasih Mbak Lucy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebaikan, salam Indonesia yang binika untuk kita semuanya. Alhamdulillah animo untuk tahun ini luar biasa ya, ada 180-an, walaupun selalu dari yang daftar itu separuh aja akhirnya ikut, itu sudah alhamdulillah gitu ya. Jadi ini luar biasa dan terima kasih atas kerjasama dari KUPI dan Alimat sehingga ini bisa menggerakkan lebih banyak lagi. Saya lihat biodata dari registrasi yang sudah dikirimkan teman-teman itu dari Sabang sampai Merauke ada semuanya gitu ya, dan dari aktivis, akademisi gitu ya yang sedang masih sekolah juga itu banyak gitu. Nah, dan juga terima kasih kepada Mbak Luki ya yang sudah mewakafkan waktu ya untuk menemani kita karena teman-teman sekalian ini benar-benar wakaf ilmu ke apa istilahnya amal jariah kita ya, karena tidak ada dalam sponsor apapun gitu. Jadi ini benar-benar sedekah atau amal jariah kita untuk kita mendiskusikan bersama begitu. Baik, kita akan ada waktu sampai jam 3 ya, sekitar kurang lebih 2 jam. Mungkin akan saya presentasi, mungkin maksimal 1 jam, baru nanti akan kita diskusikan. Dan untuk hari ini kita akan bicara feminis Muslim di Indonesia atau feminisme dalam pandangan Islam itu seperti apa. Baru tanggal 15 ya, minggu depan kita akan bincang tentang gender dalam Islam. Marilah kita awali dulu ya dengan bersemangat ya karena ini feminis Muslim di Indonesia walaupun mungkin semuanya tidak beragama Islam, tapi marilah kita mulai dulu dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, ini salah satu indikator bahwa feminis Muslim itu juga practicing religious belief ya. Yang mana saya menyebut saya sebagai feminis Muslim dan juga practice religious belief. Salah satunya di antara cara mengawalinya suatu acara dengan membaca doa misalnya begitu. Oke, ini buku saya Feminis Muslim di Indonesia yang sampai saat ini masih ada di Suara Muhammadiyah, sudah diterbitkan berkali-kali dan sebelahnya adalah produk dari alumni AFM. Walaupun tahun kemarin kayaknya kita belum berhasil ya, ini yang tahun sebelumnya. Tahun kemarin kita belum berhasil mengumpulkan tulisan-tulisan dari teman-teman alumni, tapi nanti tetap saya tawarkan juga jika ada yang bisa mengkoordinir, siapa yang mau menulis, maka kita akan temani ya untuk kemudian coba kita perdalam terkait dengan refleksi walaupun hanya 2 pertemuan untuk menjadi sebuah tulisan. Ya, oke. Baik. Nah, ini beberapa poin penting yang ingin kita bincangkan bersama ya. Ya, mohon yang host nanti ketika ada yang bocor langsung di-mute ya. Kita akan coba mengkaji tentang paham dan sejarah feminisme, lalu feminisme dalam Islam, miskonsepsi tentang feminis Muslim, dan arah gerakan feminis Muslim. Itu yang hari ini akan kita coba bincangkan. Sedangkan untuk minggu depan kita akan bincang tentang gender dan pemanaannya, gender dalam Islam, dan juga persoalan-persoalan yang muncul dari kalau kita bicara isu gender dalam Islam, lalu juga upaya menguatkan kondisi yang berkeadilan dan berkesalingan itu seperti apa, begitu. Nah, ya, tadi ada yang sudah disampaikan ya, mungkin teman-teman sudah pada mengenal, karena kalau nggak mengenal saya mungkin ya juga males ya ikut siapa itu gitu ya. Walaupun di
ada pertanyaan di registrasi ya, idolanya siapa itu, wah ternyata banyak sekali juga ya yang menuliskan saya, ada Bu Ruwaini, ada Bu Nur Rofiah, ada Pak Kiai Husein dan macam-macamnya gitu, Bu Musda Mulia, Bu Ruwaini, banyak sekali yang disebut gitu. Nah, saya sendiri adalah profesor kajian gender di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, kebetulan masih menjadi komisioner Komnas Perempuan sampai Lebaran ke depan. Jadi halnya sudah perempuan lagi, sudah ganti komisioner yang baru. Kalau dulu di pendidikan di UIN Jogja di Fakultas Dakwah, lalu S2 pertama di Psikologi UGM, S2 kedua di Women Studies di Amerika dan S3-nya di Australia. Kalau di organisasi saya pernah jadi direktur PSW Pusat Studi Wanita, saat ini juga masih jadi koordinator SPAK. Saya Perempuan Anti Korupsi Jogja. Tahun 1522 pernah jadi ketua dan sekarang menjadi sekretaris ya LPPA-PPA Lembaga Penelitian Pengembangan Aisyah yang tadi pagi juga ada sekitar 200 lebih ya yang hadir pada acara kami tentang manhaj eh, Muhammadiyah Tarjih gitu. Lalu juga anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita sangat beruntung di Majelis Tarjih Muhammadiyah itu periode lalu hanya 8%, sekarang sudah meningkat menjadi 18% yang ulama perempuannya yang dilibatkan gitu. Nah, saya sendiri salah satu dari founder Akademi Feminis Muslim karena bukan hanya saya, ya, ini adalah ceritanya itu sejak tahun 2020 ya. Saat itu ketika ada pengukuhan guru besar saya, Bawa headset. ya, pengukuhan guru besar saya, lalu kemudian ada teman-teman yang mencoba untuk, wah kayaknya ini perlu dikapitalisasi ya, disebarluaskan ya tentang arah gerakan feminis Muslim di Indonesia ini. Lalu ini kayaknya batch yang keberapa ya Mbak ya, karena pada waktu tahun pertama itu sampai batch 3, 4, 5, 6 atau 7 ini. Kalau tidak salah sudah sampai yang ketujuh kalinya kita mengadakan kelas apa? Kelas bersama ini gitu. Ya memang ini salah satu kelemahannya saya tidak mengenal satu persatu dari yang hadir di sini, tapi kadang-kadang saya cukup kaget tiba-tiba di Gorontalo atau mungkin di Aceh atau di Sukabumi lalu tiba-tiba mengatakan, "Prof, saya alumni AFM tahun sekian, saya alumni AFM tahun sekian." Ya oh rasanya seneng sekali gitu ya kalau ternyata pertemuan kita walaupun hanya 2 kali itu menjadi sesuatu yang masuk ke long term memory dan kemudian harapannya ada hal-hal yang bisa diambil pelajaran untuk meningkatkan kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah tahun 23 saya juga menerima anugerah Gender Champion dari Sri Sultan Hamengkubuwono di Raja Jogja begitu. Oke, itu sekilas tentang saya. Nah, sekarang kita mau mulai ya tentang apa sih sebenarnya arti feminisme itu. Apakah ada yang mau chat atau raise hand? Silahkan Mbak Luki mungkin bisa memimpin diskusinya dulu tentang apa arti feminisme dan mengapa perlu ada feminisme. Baik, teman-teman mungkin bisa memberikan idenya atau pandangannya apa itu feminisme dan kenapa harus ada feminisme bisa di chat box atau boleh banget untuk teman-teman yang pengen speak up langsung karena ini kita kebetulan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional International Women's Day. Jadi mungkin bisa digunakan kesempatannya untuk raise hand dan berbicara. Boleh banget. Tadi oke, ini udah mulai ada. Feminisme adalah sebuah gerakan kesetaraan gender. Ada lagi dari Halimah, ini dari Sinta, bahwa feminisme itu adalah gerakan menyuarakan hak-hak kesetaraan untuk perempuan. Ada lagi mungkin dari teman-teman, boleh banget nih kalau misalnya mau raise hand dan eh, mengungkapkan pendapatnya apa itu feminisme dan mengapa perlu ada feminisme. Oke, ini udah mulai masuk banyak dari Sofia. Feminis adalah sikap keberpihakan pada perempuan. Arti ini lebih tepat karena budaya sebelumnya yang tidak berpihak pada perempuan. Oke. Ada dari Ihsan, feminisme adalah gerakan untuk mengarus utamakan perempuan di ruang publik. Apakah betul feminisme adalah hanya untuk perempuan? Nah, itu pertanyaan lain lagi ya, Bu ya.
Ada lagi Ervin, gerakan yang menyuarakan kesetaraan untuk laki-laki dan perempuan. Oke. Faridah, sebuah paham dan gerakan memperjuangkan kesetaraan, kesadaran tentang adanya ketidakadilan bagi perempuan, dan banyak banget ini Bu di chat box. Oke, baiklah. Terima kasih ya sudah exercise breaking Oke. sebentar gitu terkait dengan apa itu feminisme dan mengapa sih sebenarnya perlu ada feminisme gitu. Apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya luar biasa ya, tidak ada yang salah gitu. Karena kita juga berhak untuk menyampaikan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi coba kita lihat bersama ya, secara literatur, secara gerakan ataupun juga secara pengalaman itu seperti apa gitu. Nah, feminisme itu adalah gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Kalau ini sesuai dengan KBBI-nya ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat sesuai dengan beberapa teman tadi sebutkan, feminisme itu bergerak dengan keyakinan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama manusia sempurna. Nggak ada half of the human creature gitu ya. Perempuan itu separuh dari manusia, apalagi ciptaannya hanya diciptakan dari tulang rusuk gitu ya, sehingga nggak sempurna gitu. Atau sering juga disebut perempuan sebagai objek seksual aja gitu, nggak dianggap sebagai objek intelektual, objek manajerial, ataupun juga objek ekonomi ataupun sosial gitu ya. Karena kalau perempuan ditutup rukut, mau ke masjid aja dianggap membawa fitnah gitu ya, sehingga perlu hanya sholatnya di rumah saja gitu ya. Itu kan seperti melihat perempuan hanya sebagai objek seksual gitu ya. Sementara sebenarnya perempuan juga mempunyai kemampuan-kemampuan yang lain. Jadi feminis itu mencoba menekankan bahwa perempuan itu juga makhluk yang sempurna sebagaimana laki-laki gitu. Kalau nanti dibawa kepada keislaman berarti ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu juga manusia perempuan itu juga al-karomah al-insaniyah. Lalu juga ya in akramakum indallahi atqakum dan banyak lagi ya di dalam teks-teks keagamaan landasan bayani yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan loh antara laki-laki dan perempuan itu di hadapan Allah gitu. Lalu juga gerakan bahwa perempuan juga mempunyai hak asasi yang harus dipenuhi sebagaimana laki-laki. Walaupun kita tahu ya sejarah hak asasi itu kan awalnya dari the right of independent, lalu the right of man, lalu the right of human right. Baru kemudian ternyata walaupun ada human right, ada hak asasi manusia, itu kok perempuan masih aja kayak kemarin siang ya kita lonceng Carta Hukum Komnas Perempuan, kekerasan terhadap istri selama 24 tahun selalu paling tinggi dilaporkan. Kenapa itu? Karena itu nggak cukup hanya hak asasi manusia, tapi juga perlu ada HAM-BG, hak asasi manusia berperspektif gender terhadap perempuan. Karena itu muncullah Sido dan lain sebagainya begitu. Nah, siapa feminis itu? Ya, feminis itu ada 3 kriteria ini. Yaitu apa? Feminis itu dia adalah seseorang yang menyadari ada persoalan perempuan, lalu berikhtiar untuk menyelesaikan persoalan itu, sehingga dari ikhtiar itu kehidupan perempuan itu menjadi lebih baik di semua aspek kehidupan. Ya, jadi ada 3 ya teman-teman. Menyadari ada persoalan perempuan, berikhtiar untuk menyelesaikan persoalan itu, hasil daripada ikhtiar itu, lalu kehidupan perempuan menjadi lebih baik di semua aspek kehidupan. Tergantung kita mau bergeraknya di mana. Mau bergerak di isu PPRT ya, kehidupan pekerja rumah tangga menjadi lebih baik. Misalnya bergerak di isu-isu perspektif keagamaan, ya akhirnya perempuan bisa menjadi penceramah tarweh pada saat bulan puasa, misalnya gitu. Jadi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, dengan demikian apakah feminis itu harus perempuan? Dengan definisi itu. Gimana Mbak Luki? Apakah feminis itu harus perempuan dengan definisi tersebut? Gimana teman-teman? Coba teman-teman. Tidak, tidak, tidak ini Bu. Tidak, Oke. Ya, dengan mutlak tidak definisi ini perempuan. betul ya, feminis tidak harus perempuan karena setiap seorang laki-laki dia pun juga punya kesadaran ya bahwa ada persoalan perempuan, ada upaya untuk menyelesaikan kehidupan perempuan itu dan akhirnya menjadi lebih baik. Saya lihat banyak loh yang AFM yang sekarang ini yang
serta laki-laki ya, lumayan, terima kasih teman-teman laki-laki. Saya senang sekali kalau ada laki-laki itu yang ikut ngobrol masalah feminis, masalah masalah gender gitu ya, saya senang sekali gitu. Nah, everyone can be a feminist ya, laki-laki tidak walaupun begini catatannya, ada yang bertanyakan, "Emang bisa laki-laki menjadi feminis?" Kan laki-laki itu nggak punya pengalaman kebertubuhan yang sama dengan perempuan. Gimana caranya? Kan dia nggak hamil, nggak melahirkan, nggak menyusui, emang bisa jadi feminis gitu kan? Ya, karena ya memang sih ada catatannya juga ya, dalam arti seingin apapun, laki-laki ingin merasakan pengalaman kebertubuhan perempuan, tetap memang tidak plek ketiplek ya, kalau orang Jawa 100% bisa gitu ya nggak bisa, karena memang tidak punya pengalaman, utamanya tugas-tugas reproduksi. Nah, Plato dalam sejarahnya itu dianggap sebagai seorang feminis laki-laki pertama. Karena menyatakan bahwa saat itu ya di The Republic bukunya, bahwa perempuan mampu untuk berpartisipasi sepenuhnya sebagai warga negara, gitu. Itu ada di dalam, buku yang sangat klasik ya 360 sebelum Masehi gitu. Nah, Qasim Amin di dalam Tahrirul Mar'ah ya, ini 1 Desember 63 sampai 23 April 1908 dari tokoh-tokoh yang agak lama gitu. Beliau adalah tokoh reformis dari Mesir yang menggelorakan semangat pembebasan perempuan. Silahkan nanti dicek di jurnal perempuan juga ada di sana ya. Nah, feminis termasuk di dalamnya feminis muslim itu adalah ya tadi, seseorang yang menyadari ada persoalan perempuan dan berikhtiar menyelesaikan persoalan itu sehingga kehidupan perempuan menjadi lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Laki-laki dan perempuan dapat menjadi seorang feminis. Upaya yang dilakukan oleh feminis antara lain apa? Mempromosikan, mempertanyakan, memanai ulang, dan menginternalisasi keadilan dengan mempertimbangkan konteksnya masing-masing begitu. Nah, dengan definisi itu, teman-teman sekalian, saya mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang feminis. Ya. Kenapa? Nabi Muhammad menyadari saat itu banyak persoalan perempuan. Beliau menyadari tidak hanya sadar saja, tapi dia action. Kalau hari ini kan IWD-nya accelerate action ya. Ya, accelerating action gitu kan tema International Women Day hari ini gitu, yaitu mempercepat aksi gitu. Nah, Nabi Muhammad saat itu sangat mempercepat aksi ya. Bagaimana perempuan-perempuan yang awalnya sangat tidak dihargai itu menjadi sesuatu atau bukan eh, dia apa, bukan sesuatu ya, menjadi seorang makhluk sebagaimana laki-laki gitu. Jadi beliau berusaha. Kalau Nabi Muhammad nggak berusaha menyelesaikan persoalan perempuan, saya nggak mungkin jadi profesor. Karena mungkin kampus itu hanya milik laki-laki gitu, ya kan? Nah, lalu perempuan menjadi mulia dan mempunyai derajat kemanusiaan yang penuh seperti laki-laki. Selanjutnya adalah terkait ini ya, bagaimana kondisi perempuan jahiliyah dan respon Islam saat itu gitu. Nah, kalau kita lihat ini bahwa pada saat jahiliyah itu perempuan itu dianggap manusia atau bukan sih gitu. Rohnya kekal enggak? Makanya teman-teman ingat nggak siapa yang naik sapu magic itu? Ya, itu kebanyakan kan perempuan ya. Atau kita kenalnya kan nenek lampir ya kalau di Indonesia konteksnya ya. Ya jadi apa, karena apa? Karena dianggap rohnya tuh nggak kekal gitu. Sehingga dia kayak gentayangan kemana-mana menjadi nenek penyihir dan lain sebagainya. Kakek penyihir agak agak jarang, tapi nenek penyihir itu sering menjadi label gitu. Nah, ini karena berangkat dari rohnya tuh kekal atau tidak gitu. Lalu bisa ibadah? Enggak. Bisa dapat pahala? Enggak sih. Bisa masuk surga atau enggak? Atau tergantung suaminya, surga nunut neraka katut gitu. Dalam istilah Jawa, yaitu istri itu kemanapun suami ikut misalnya. Ke surga juga ikut, ke neraka juga kadang-kadang ikut misalnya. Apakah itu gitu kan? Itu sama kayak gini, dia bisa masuk surga enggak? Lalu juga dilacurkan, ini dikubur kubur bayi perempuan hidup-hidup walaupun kemarin ada yang menyampaikan ke saya, "Prof, itu kayaknya yang Umar mengubur, anak perempuannya hidup-hidup itu hadisnya nggak ditemukan deh," gitu. Oke deh, nanti kita kaji lagi gitu ya. Menjadi hadiah, dijadikan jaminan hutang. Beberapa riset
kajian Komnas Perempuan ketika kita bicara 20 tahun PKDRT, salah satu di lapangan ditemukan perempuan menjadi korban KDRT karena jadi jaminan hutang. Jadi pinjolnya, pinjaman online itu menggunakan KTP istrinya. Ketika ditagih-tagih otomatis istrinya, lalu suaminya kemudian pergi entah kemana. Bahkan walaupun sampai cerai pun akhirnya tetap si istri ini ya kemudian tetap melunasi ya pinjol itu, sehingga perempuan menjadi jaminan hutang itu tidak hanya zaman jahiliyah ya, sekarang juga masih terjadi. Kalau itu masih terjadi ya berarti ya kayak hidupnya kayak zaman jahiliyah gitu. Lalu juga tidak punya nilai saksi, tidak menikahi sebelum menstruasi, caranya cerai sebelum menstruasi, rujuk tanpa batas, dijadikan mahar, dipoligami tanpa batas, diwariskan, dinikahi oleh mahramnya. Lalu yang dilakukan oleh Islam, oleh Nabi Muhammad saat itu bahwa manusia itu juga manusia ya. Al-karamah al-insaniyah. Dia rohnya juga kekal. Dia bisa punya pahala, bisa masuk surga. Lalu juga ibadahnya diterima, dilarang keras untuk dilacurkan, dijadikan hadiah, dijadikan jaminan hutang. Dia juga punya nilai saksi, ya. Lalu juga dijamin hak-haknya atas mahar. Lalu poligami ini sebenarnya pernikahan didorong untuk monogami, dapat warisan dari awalnya jadi harta warisan menjadi dapat warisan, bahkan bisa mewariskan. Lalu juga terkait dinikahin oleh mahramnya itu dilarang keras. Suatu saat Umar bin Khattab mengatakan, kami semula tidak memperhatikan dan menjadi penting loh perempuan itu gitu. Tapi setelah Nabi dan Allah menyebutkan, maka kemudian perempuan itu adalah makhluk yang independen dan kita sudah tidak bisa melakukan intervensi lagi. Kata Umar bin Khattab begitu. Nah, identitas feminis itu memang problematis, teman-teman. Tidak semua pembela hak perempuan bersedia menyebut dirinya sebagai feminis. Di Indonesia, kebanyakan mereka yang menyatakan dirinya feminis ya, itu justru dari teman-teman LSM dan yang masih muda. Gerakan aktivis yang tua, mereka enggan menyebut dirinya feminis. Bahkan beberapa mengatakan, meskipun kami berjuang untuk isu perempuan, kami bukan feminis. Cukup kami itu aktivis Ngaisyah, aktivis muslimat, aktivis fatayat, aktivis NA gitu. Kami bukan feminis, ada yang begitu. Ya. Nah, penolakan tersebut didasarkan pada stigma negatif yang melekat pada istilah feminis itu sendiri. Di antaranya apa? Misalnya kalau seorang perempuan aktivis dia menyebut seorang feminis di kondisi Indonesia, maka dia sering dihubungkan dengan budaya barat, individualis, atau mungkin kalau di konteks Indonesia dihubungkan dengan Gerwani, ya, organisasi perempuan PKI. Ada yang juga membuat stigma anti laki-laki dan nggak mau berkeluarga, bahkan juga misalnya mendukung lesbianisme misalnya, atau dia sendiri adalah lesbian misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman sekalian, nggak hanya di Indonesia, di Barat pun sebenarnya para feminis muda tahun 90-an dia juga mengatakan begini, I love equality but I'm not feminist. I support gender equality but I'm not feminist. Hal ini terjadi karena feminis gelombang kedua, kalau tahun 90-an ini kan gelombang ketiga ya. Tahun gelombang kedua itu feminis itu identik dengan ibu-ibu yang tua tidak dandan, lalu tidak berkeluarga, bajunya pun juga seadanya begitu. Sementara anak muda feminis gelombang ketiga tahun 90-an ini, dia juga mau pakai lipstick. Dia juga mau pakai high heel gitu. Sehingga saat itu ketika saya 2005 ya, saya ambil S2 di Amerika itu, ada long march. Ada long march di New York tentang this was what feminists look like. Ya, juga bisa pakai baju rok mini misalnya gitu. Yang penting adalah dia punya otonomi terhadap tubuhnya. Jadi ada juga persoalan itu. Nah, penelitian saya, teman-teman sekalian, lebih banyak laki-laki yang menyebut dirinya feminis daripada perempuan.
Itu ada di buku Feminis Muslim di Indonesia tadi. Kenapa begitu? Karena kalau laki-laki menyebut dirinya seorang feminis, dia itu banyak positif yang melekat pada dirinya. Nilai-nilai positif itu banyak yang melekat pada dirinya. Yaitu apa? Kalau seorang laki-laki menyebut dirinya seorang feminis, berarti dia akan ikut membantu pekerjaan keluarga, dia akan menghargai perempuan gitu. Tapi sebaliknya kalau perempuan menyebut dirinya seorang feminis seperti yang tadi saya sampaikan, anti laki-laki, nggak mau berkeluarga, nggak mau punya anak gitu-gitu. Pada ekstrim tertentu, kalau ini bisa laki-laki bisa perempuan mungkin, atau terutama perempuan ya, dia nggak beragama lagi gitu. Jadi saya itu sering, bukan sering sih, pernah ditanya, Bu Alim itu masih sholat nggak sih gitu, masih puasa nggak sih gitu, gara-gara saya menyebut atau kajian-kajian saya tentang feminis. Ya, ya tanyakan kepada keluarga saya atau teman-teman saya itu masih sholat atau tidak gitu ya. Wong puasanya aja kadang-kadang daud ya gitu. Nah, tadi pertanyaan yang kedua ya, kenapa perlu ada feminis? Karena masih banyak cara berpikir, penafsiran, dan keyakinan yang mengakar dan membudaya yang menempatkan perempuan itu nggak senilai dan bahkan di bawah laki-laki, sehingga melahirkan banyak persoalan dan penderitaan pada perempuan yang terdiskriminasi dan perlakuan yang nggak adil. Jadi persoalan ketidakadilan itu ada dalam fikir, keyakinan, sikap, dan perilaku. Misalnya apa? Keyakinan bahwa perempuan itu sebagai sumber fitnah, sehingga berhak dilecehkan. Ya, seringnya kita tuh sumber fitnah apa? Harta, tahta, wanita gitu. Maka itu perlu diubah ya, yang mungkin pernah mendengarkan apa presentasi saya ya. Sumber fitnah itu ya harta, tahta, asmara, dan kuota gitu ya. Kalau disingkat menjadi hati AQ. Harta, tahta, asmara, dan kuota. Karena bagi perempuan ya sumber fitnah bisa laki-laki gitu. Nah, karena perempuan dianggap sumber fitnah, ini dampaknya ya, dampaknya itu menjadi nggak boleh ceramah, nggak boleh menjadi pemimpin, nggak boleh keluar rumah, ya kan? Karena apa? Karena selalu objek tadi, objek seksual. Saya menyampaikan satu sisi ketika perempuan dianggap sebagai objek seksual, sisi yang lain berarti juga menganggap laki-laki adalah makhluk yang tidak pernah mampu mengendalikan nafsu seksualnya. Kan begitu? Nah, kalau saya sih sebagai laki-laki tersinggung ya. Emang iman saya sedemikian rendahkah yang tidak mampu mengendalikan nafsu seksual sehingga semua apa-apa untuk perempuan itu dilarang karena dia adalah sumber fitnah. Ya enggak lah ya gitu ya. Misalnya emang ada laki-laki melihat wajah perempuan pengen memperkosa, ya enggak juga lah gitu. Gitu. Nah, misalnya ini salah satu contohnya. Atau perempuan nggak boleh jadi pemimpin. Perempuan sebagai objek seksual tadi, upah rendah. Pekerja rumah tangga karena dia dianggap sebagai pembantu, bukan pekerja. Sehingga ketika lebaran juga nggak dikasih THR. Ya, teman-teman tolong dong yang punya PRT nanti ya, jangan didolimi tuh. Walaupun RUU PPRT belum disahkan, tolong THR-nya dikasihkan. Kalau kalau bisa 1 kali gaji, kalau mampu gitu ya. Syukur disangoni tambah supaya kemudian ketika dia pulang kampung, dia lumayan membawa banyak pahala-pahala kita gitu yang sesuai kepada orang yang berhak menerimanya gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu bentuk ketidakadilan yang lain teman-teman semuanya, yaitu pelecehan seksual atau kekerasan seksual non fisik. Kadang berbalut agama ya. Assalamualaikum cantik, ya. Assalamualaikum ganteng gitu ya. Senyum dong, kasih nomornya dong dan lain sebagainya. Hati-hati, penting bagi kita untuk membedakan mana itu kekerasan seksual, mana itu pujian, dan mana itu kedekatan sosial. Jika kita nggak hati-hati, ya di dalam Undang-Undang TPKS, di sana disebutkan bahwa kita bisa masuk kategori, ya sesuai dengan pasal yang ada itu pasal 5 Undang-Undang TPKS, ya nomor 12 tahun 2022, kalau kita dilaporkan karena ini delik aduan, kalau kita dilaporkan dan terbukti merendahkan, menyerang, mempermalukan, membuat orang lain nggak nyaman, maka kita bisa dipenjara
9 bulan atau denda 10 juta rupiah. Dengan disebut sebagai kekerasan non-fisik ataupun pelecehan. Nah, berita baiknya sejak undang-undang itu disahkan, maka 3 tahun ini pelecehan seksual lebih banyak dilaporkan daripada perkosaan. Artinya semakin banyak orang memahami bahwa pelecehan seksual itu bagian daripada tindak pidana kekerasan seksual, bukan hanya perkosaan aja gitu. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, mengapa candaan-candaan itu nggak bisa kita toleransi? Karena candaan-candaan yang seksis itu kalau kita biarkan akan menjadi sebuah kebiasaan ya, dan kemudian ketika terjadi perkosaan, lalu sampai kemudian terjadi kehamilan, aborsi, lalu bisa jadi untuk menghilangkan jejak, pembunuhan, atau kalau nggak kuat dengan trauma yang diterimanya, bunuh diri. Jadi berangkat dari "Assalamualaikum cantik" itu bisa mengarah ke bunuh diri. Karena itu penting untuk tidak menjadikan candaan-candaan seksis. Masih pada lihat bagaimana salah satu anggota DPR RI kita yang mungkin teman-teman lihat, sudah lihat, TikTok saya atau IG saya ya dari kerjasama dengan Republika ya, yang mana seolah-olah, proses naturalisasi ya pemain sepak bola gitu ya, lalu kemudian perempuan dianggap sebagai mesin reproduksi, lalu juga anak pemain sepak bola seolah-olah juga nggak bisa jadi profesi lain gitu kan. Nah, bahkan di situ ada rasis juga ya karena menganggap salah satu, ras tertentu lebih baik daripada ras yang lain gitu misalnya. Ya Ahmad Dhani. Nah, oke selanjutnya teman-teman sekalian ini yang kemarin sore baru di-launching, tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, ya setiap tahunnya Dicatahu meningkat. Ini tahun ini meningkat ada dinamika, naik turun tapi tahun ini ada peningkatan, 14,17% yang terdokumentasi di Catahu. Kalau kita lihat lebih detailnya sekarang kita di Catahu ada data pelaporan, data penuntutan, dan data putusan. Ya, baik di ranah personal, publik maupun negara. Ini di ranah personal itu memang paling banyak datanya karena memang ada, data dari Badilak dan data putusan itu paling banyak karena memang data Badilak itu sudah diputuskan gitu. Nah ini kalau kita lihat secara terperinci ya, kekerasan terhadap istri paling banyak terjadi di usia 25 sampai 40 tahun. Tapi KDP dan KMP, kekerasan dalam pacaran dan kekerasan mantan pacar yang nggak move on gitu ya, itu usia 18 sampai 24 tahun itu juga banyak dilaporkan. Kekerasan psikis dan seksual adalah yang paling, banyak dilaporkan di sini gitu. Nah kita lihat di sini jadi, KTI itu selalu banyak sejak Catahu diluncurkan, itu kekerasan terhadap istri itu selalu dominan. Padahal kita sudah punya undang-undang PKDRT ya, udah 20 tahun lagi disahkan, tapi kenapa ya KTI ini kok masih tinggi, terjadi di masyarakat kita. Karakteristik usia dan pelaku ya, usia korban dan pelaku, dan juga pendidikan. Di sini, usia korban cenderung lebih muda daripada pelaku dan tingkat pendidikan korban juga lebih rendah daripada pelaku. Kalau kita lihat lebih detail ada sekitar 7% ya tokoh-tokoh agama, tenaga medis, dosen, pelaku, aparat penegak hukum, atau orang-orang yang seharusnya menjadi contoh suri tauladan di Catahu yang sekarang ini ada 7% itu menjadi pelaku. Sepertinya 7% dikit ya, tapi karena dia adalah orang-orang yang berpengaruh, maka ini adalah sesuatu yang juga sangat memprihatinkan. Nah, ini satu lagi persoalan yang sering menyalahkan korban teman-teman semuanya. Kalau ini penelitiannya Infit ya. Ada stereotyping gender, perempuan semakin memperlemah posisi korban perempuan dan seringkali memicu terjadinya penyalahan. Ini 70% dari responden setuju perempuan diperkosa atau dilecehkan secara seksual karena pakaiannya terbuka atau mengundang. Artinya masyarakat kita masih mempunyai persoalan menyalahkan korban. Saya sangat meyakini yang hadir di sini ya, ini ada wah ini udah 102 orang ya di sini, itu adalah orang-orang yang
insya Allah masuk kategori 30% ya, yang tidak menyalahkan korban. Artinya sudah diperkosa, disalahkan lagi, kamu pakai apa? Kamu kenapa keluar malam sendirian dan lain-lainnya gitu ya. Bahwa ternyata data di Komnas Perempuan yang diperkosa ada yang di dalam rumah, ada yang diperkosa karena juga pakaiannya sudah pakai cadar dan sebagainya begitu. Oke, ini yang tadi 7%, kalau yang 2 tahun sebelumnya ada 9% ya, pelaku yang seharusnya menjadi pelindung ataupun suri tauladan. Ini kekerasan di dunia pendidikan juga memprihatinkan sekali, harusnya pendidikan utamanya kampus ya, itu tempat tumbuhnya idealisme, tapi nyatanya banyak kasus-kasus, kekerasan seksual itu di kampus. Kemarin di Catahu dari Inspektorat Jenderal Pendidikan, tinggi di Kemendikbud juga menyumbang sekitar 1.000 lebih data yang masuk ke Catahu gitu, yang bisa kita kumpulkan di Catahu kita. Pernikahan anak ya, ini bisa mengakibatkan kemiskinan yang sistematis bagi perempuan. Kalau kita lihat data 20 sampai 24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Ini 1 dari 9 perempuan. Sedangkan laki-laki itu 1 dari 100. Jadi lebih banyak anak perempuan yang menikah di usia anak daripada anak laki-laki. Artinya biasanya kalau sudah menikah, maka urusannya di masyarakat kita itu mereka putus sekolah, lalu juga terpaksa harus ikut PKK, dasawisma, ngopeni anak gitu ya. Sehingga kemudian potensi maksimalnya itu, kurang tereksplor dalam diri, seorang anak perempuan ini. Nah, oke, itu tadi persoalan-persoalan karena itu butuh namanya gerakan feminis ini, karena ternyata masih banyak persoalan. Nah, sebagai sebuah gerakan, ada sekelompok perempuan ya, sekitar 60-an, itu yang melakukan demo untuk menyampaikan aspirasinya kepada Nabi atas perlakuan para suami yang suka memukul. Ini sejarahnya selain tadi Plato, kalau zaman Nabi ya, karena Plato itu kan sebelum Masehi ya. Nah, zaman Nabi itu ada kasus Arijalu Kawamuna 'alan Nisa, itu kan ayat KDRT. Nah, ada seorang sahabat Nabi yang dia habis mukul istrinya, lalu kemudian lapor kepada Rasul, "Ya Rasul, aku habis mukul istriku." Gitu. "Loh kok piye toh? Kamu itu kan harusnya penegak urusan perempuan, kamu melindunginya, loh kok malah dipukul tuh gimana?" Gitu. Lalu kemudian ada suatu periode Nabi melarang para suami memukul istri. Lalu Umar bin Khattab datanglah kepada Rasulullah, "Ya Rasul, sejak Nabi melarang memukul istri, maka istri-istri itu kok ya jadi ngelonjak atau apalah gitu ya. Maka boleh nggak kami mukul lagi?" Gitu. Lalu kemudian Nabi, "Ya sudah, tapi jangan sampai sakit ya," gitu. Indikasi sakit apa? Kalau tanganmu melebihi ini ya, maka itu berarti sakit. Maka tapi kalau di bawah pundak, maka itu enggak sakit. Nah, akhirnya terjadilah pemukulan lagi. Nah, setelah itu ada ya 60-an para sahabat Nabi yang demo mengelilingi rumah Rasulullah untuk menyampaikan kenapa para suami memukul lagi gitu. Maka kemudian di Haji Wada Rasulullah ya, Nabi mengatakan bahwa orang yang paling baik di antara kamu adalah yang berbuat baik pada pasangannya. Jadi, itulah yang mestinya ya kalau kita beragama tingkat advance menggunakan hadis yang paling akhir itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, di era modern itu berkembang sejak awal tahun 20-an ya, abad 20-an ya. Ini misalnya kalau saya ambil dari kumparan ini, gerakan feminis di Indonesia dari tahun 90-an, di sini, tapi sebelum coba kita lihat sejak tahun 60-an sampai 80-an ya, di sana ada gerakan, ini awal-awal kemunduran karena sebelum itu, tahun 55 misalnya ya, itu ada, partai perempuan gitu, lalu ketika masa-masa zaman Kartini, gerakan perempuan, eee, tahun 28 dan sebagainya ya, ini kalau kita lihat ya tahun 90-an ini di masa politik etis, lalu tahun 28 sampai merdeka ya, memperjuangkan hak perempuan, tapi 80-an ini masa kemunduran, lalu 80-an sampai reformasi ini mulai tumbuh LSM-LSM yang ada, dan gerakan perempuan mendeklarasikan perlunya afirmasi action, lalu 2000-an sekarang, muncullah seperti sekarang juga, lembaga-lembaga HAM perempuan kayak Komnas Perempuan juga semakin kuat begitu.
Nah, ini kalau menurut Julia Kristeva ada 3 gelombang secara global. Iya. Tahun gelombang pertama tahun 1920-an ini banyak feminis egalitarian yang menuntut eh, hak, hak untuk suara, ya, suffrage, ya, untuk hak suara. Untungnya di Indonesia itu sejak tahun 1945 itu langsung perempuan boleh memilih, ya. Walaupun belum banyak perempuan yang dipilih, tapi itu. Nah, gelombang kedua 60-an ini yang kuat adalah tentang persoalan feminis radikal. Ya, ini cukup kuat di sana feminis radikal, perbedaan yang cukup radikal antara laki-laki dan perempuan itu cukup mengemuka di tahun 60-an itu tadi. Lalu tahun 90-an ini muncul eksistensi paralel yang menggabungkan ketiga, yaitu dan muncul juga Islamic feminis, Muslim feminis di sini, postmodern feminis ini juga muncul di sini. Jadi tahun 90-an itu misalnya 1990-an ya, ini muncul buku-buku misalnya Mohanty, ya, Chandra Mohanty yang terkait dengan Feminis Without Border, ataupun juga buku-buku yang terkait dengan apa Feminist from the Margin to the Center, ya. Artinya ada di sini di 90-an terkait dengan mulainya muncul dari margin to the center, bagaimana feminis-feminis yang selama ini dianggap sebagai feminis gelombang ketiga, dari negara berkembang, ya, yang kadang-kadang perannya itu kurang diakui. Nah, di tahun 90-an inilah, misalnya Mohanty, ya, itu juga mengatakan di sana, ya. Karena itu, speaking for others, itu cukup dominan saat itu, apakah para feminis Muslim itu bisa diwakili pengalamannya oleh perempuan kulit putih dari Eropa ataupun dari Amerika dari kelas menengah atas. Nah, sehingga bisa jadi bias-bias kelas menengah atas kulit putih dari negara maju misalnya itu kurang bisa menyuarakan tentang apa yang dialami oleh pengalaman perempuan. Salah satu contoh, ada beberapa feminis yang mengatakan jilbab itu tanda penindasan. Tapi ternyata setelah diklarifikasi kepada feminis Muslim di Indonesia, maka ada yang mengatakan, enggak, ini bukan penindasan, tapi ini adalah simbol kebebasan. Artinya, terserah tubuh saya mana yang saya tutup atau tidak, itu sesuai dengan kenyamanan saya misalnya. Contoh yang lain, pilihan ibu rumah tangga, itu ada beberapa feminis yang menganggap itu adalah pilihan-pilihan yang menjadikan perempuan itu subordinat. Tapi pada kasus di Indonesia, ibu rumah tangga itu terkadang malah justru lebih powerful daripada suaminya. Ya, dia pengatur uang keluarga, walaupun juga kadang-kadang banyak tomboknya juga, ya, gitu ya. Tapi kadang-kadang dia juga mempunyai exercise power, ya. Misalnya kalau marah sama suaminya, ya nyambelnya dikasih lombok yang banyak, gitu ya. Nah, itu artinya power terhadap ibu rumah tangga itu yang kadang-kadang banyak kurang diperhatikan sehingga itu menjadi simbol subordinasi. Nah, sejarah gerakan feminis di Indonesia kalau kita tahu, kalau kita lihat di sini, dalam sejarah posisi perempuan di Indonesia itu relatif bagus dibandingkan dengan Muslim, negara Muslim yang banyak mayoritas, ya, gitu. Kenapa? Karena kita punya modal sosial. Modal sosialnya itu apa? Bahasanya genderless. Kita tuh nggak punya he or she, hua atau huma. Tapi kita hanya punya dia. Suami istri dalam filosofi Jawa itu garwo, sigaraning nyowo, a half of the soul. Gimana itu lagu Peter Pan itu? Karena separuh aku hidupmu. Nah, itu. Itu kan maksudnya kan manifestasi dari garwo tadi, sigaraning nyowo. Ya. Dan juga selain itu kita banyak tradisinya bilateral kinship. Apa itu bilateral kinship? Nama saya Alimatul Kiptiah itu nama saya sendiri, bukan Kiptiah itu nama ayah atau ibu saya, ya, tapi nama saya sendiri gitu. Lalu kepemimpinan perempuan juga tercatat dalam sejarah, munculnya gerakan konservatif literalis tahun 70-an,
dengan mengusung syariah law itu juga menjadikan pengaruh yang berbeda terhadap gerakan feminis di Indonesia. Juga munculnya orde baru ya yang mempromosikan state ibuism, ada ibu-ibu dharma wanita tapi nggak ada bapak-bapak dharma pria misalnya. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap gerakan perempuan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat secara detail, faktor eksternalnya adalah faktor internal. Organisasi-organisasi perempuan sendiri itu mempunyai perbedaan pemahaman terhadap isu gender. Nanti kita bahas tentang sameness and difference theory. Lalu dari sisi eksternal, ideologi gender pemerintah, pengaruh-pengaruh internasional, progresif, kelompok pembaharuan, dan juga kelompok konservatif ini cukup mempengaruhi gerakan perempuan di Indonesia. Ideologi pemerintah juga berpengaruh, teman-teman semuanya. Misalnya ketika Orde Baru, ini tidak begitu memperhatikan gerakan perempuan, tetapi justru perempuan malah lebih independen. Makanya tadi saya sampaikan tahun 1955 itu ada partai perempuan. Kalau Orde Baru banyak memperhatikan gerakan perempuan, tetapi untuk keperluan politik ada state ibuism itu dihidupkan. Ya, 1978 didirikanlah Menteri Peranan Wanita. Ini salah satu juga kontribusi ya. Lalu juga direformasi, mengubah nama kementerian dari Menteri Peranan Wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu juga mengesahkan, ini Gus Dur, kita terima kasih, Impres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, Undang-Undang PKDRT disahkan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPKS juga disahkan. Nah, selanjutnya ini teman-teman sekalian, kelompok konservatif group dan kelompok pembaharuan ini juga cukup mempengaruhi gerakan perempuan di Indonesia. Misalnya tadi tahun 70-an menguat dan di Komnas Perempuan sampai saat ini masih ada kajian-kajian perda diskriminasi karena memang masih belum semuanya dihapuskan, yaitu tentang kewajiban jilbab dengan ukuran tertentu, pemisahan yang ketat antara laki-laki dan perempuan nggak boleh keluar malam tanpa muhrim ya, dan mereka adalah kelompok-kelompok yang nggak setuju dengan gerakan feminis. Lalu juga kelompok pembaharu ini kelompok-kelompok modernis santri ya atau neomodernis, kelompok yang memperjuangkan the worth of human being is measured by person character. Artinya nilai seseorang itu dinilai karena perilakunya, bukan karena hartanya, bukan karena dia asalnya dari mana. Kelompok progresif dia berdialog dengan Barat dalam menguatkan ilmu pengetahuan dan politik guna mengembangkan masyarakat Muslim yang modern. Progresif Muslim ini mengembangkan pemikiran-pemikiran dan praktek yang mengakomodasi keberagaman. Sehingga kayak bukunya Profesor Amin Abdullah, Fresh Ijtihad gitu ya. Fresh interpretation of Islamic sources and a reformation of Islam is urgently needed, kata Esposito. Karena itu muncullah buku-buku seperti bukunya Prof. Amin Abdullah tentang Fresh Ijtihad itu. Nah, internasional ini juga sangat mempengaruhi. Ini meningkatkan kesadaran bahwa perempuan di dunia mengalami persoalan yang sama dan yang dipicu oleh budaya patriarki. Yang menarik dalam beberapa temuan saya itu justru malah meneguhkan identitas kemusliman si feminis muslim di Indonesia. Menguatkan pengetahuan, keterampilan dan strategi untuk menyelesaikan persoalan, karena banyak persoalan tadi, membangun network, ya ini tadi ya, banyak program internasional yang dikerjasama dengan kita, dan juga mekanisme pemantauan internasional semakin kuat. Laporan SIDO, UPR, CSW, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara feminis muslim, itu menguat kembali tahun 1990-an. Feminis muslim itu meyakini bahwa Islam mengajarkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan antara kelompok sosial yang berbeda. Mereka berargumen bahwa nilai itu tidak bersumber dari feminis sekuler. Tetapi sumbangan para feminis sekuler adalah justru meneguhkan identitas keislaman para feminis muslim itu. Ketika misalnya belum bergaul dengan para feminis sekuler, itu tool untuk melihat tentang langsung teks-teks keagamaan itu masih minimal. Nah, ketika kita mendapatkan tentang tool-tool untuk melihat ayat-ayat kembali, disitulah, loh, ternyata
Islam itu sangat luar biasa begitu. Maka justru meneguhkan identitas keislaman para feminis muslim itu. Nah, kalau di dalam bukunya Asghar Ali Engineer, tujuan feminis muslim itu adalah mengembalikan nilai-nilai keadilan yang menjadi semangat ajaran dalam Al-Quran dan juga dicontohkan oleh Rasulullah. Maria Ulfa Santoso tahun 1932, dia adalah ketua Proyek Ordinansi Perkawinan yang sekarang menjadi Undang-Undang Perkawinan tahun 74 ya. Dia mengatakan begini, coba kita lihat nih pemikirannya sebelum kemerdekaan ya. Perkawinan harus didaftarkan. Monogami merupakan syarat mutlak perkawinan. Dan jika seorang pria ingin berpoligami, istri pertamanya dapat mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan. Dan perzinahan yang dilakukan oleh suami juga dapat menjadi dasar perceraian. Jadi pemikiran-pemikiran ini sudah sangat progresif sebelum kemerdekaan, gitu. Nah, ini tadi kita mencoba untuk salah satu persoalan di internal aktivis perempuan itu adalah perbedaan pemikiran. Ini ada peta pemikiran yaitu equal complementary dan equal partnership. Equal complementary ini teori difference teori atau maximizer teori, sedangkan sameness ini minimizer teori. Misalnya teori equal complementary ini laki-laki dan perempuan berbeda, namun perbedaan itu menjadi kekuatan yang saling melengkapi, bukan untuk saling menjatuhkan. Jadi kelompok ini meyakini misalnya perempuan itu lembut karena laki-laki tegas. Perempuan itu detail, laki-laki itu makro. Perempuan itu penjaga moral bangsa, laki-laki penjaga ekonomi dan politik bangsa. Nah, kelompok ini lebih menekankan kebutuhan-kebutuhan praktis dan menekankan pada peran-peran sosial, biasanya berpikirnya efisiensi, melihat sesuatu yang kelihatan, dan juga sumber daya. Sedangkan kelompok sameness, perempuan dan laki-laki pada dasarnya mempunyai kesamaan. Yang membedakan adalah gimana lingkungan, budaya, penafsiran, media, ideologi membentuknya, termasuk keluarga, membesarkannya. Karena itu misalnya di dalam memimpin dan berperan untuk kemajuan bangsa, laki-laki dapat lembut, detail, dan juga ramah dalam memimpin. Dan berperan di masyarakat sedemikian juga sebaliknya untuk laki-laki, untuk perempuan. Ini biasanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan strategis yang dibahas lebih pada relasi sosial, bicara tentang pemberdayaan, termasuk bicara sesuatu yang nggak kelihatan intangible, misalnya tentang kekuasaan, dominasi, penindasan, kekerasan, begitu. Nah, apa perdebatan pemikiran ini? Kalau kita nggak paham dengan dua pemikiran ini, kelompok sameness itu mengkritik kelompok different yang berjuang itu semu, nggak tuntas, nggak sampai seakar-akarnya gitu. Yang kelompok sameness tadi yang menganggap laki-laki dan perempuan itu sama karena tergantung mindsetnya gitu ya. Itu dia mengatakan ini kelompok perbedaan ini kok berjuang nggak seakar-akarnya sih gitu. Semu itu perjuangannya. Sementara kelompok perbedaan mengkritisi kelompok persamaan, ini orang berjuang sudah kebablasan. Ngono ya ngono, tapi ya aja ngono gitu. Dianggap kurang mempertimbangkan aspek konteks. Karena itu penting memahami peta ini untuk tidak saling menyalahkan, karena memang pendekatannya berbeda. Ya, tapi tujuannya sama, yaitu ingin meningkatkan kehidupan menjadi lebih baik. Nah, setelah itu teman-teman kita mencoba ya, kita bicara tentang sesat pikir tentang feminisme itu. Yang sering terjadi feminisme adalah konsep barat. Feminis itu radikal. Hanya perempuan yang bisa menjadi feminis. Feminis itu hanya fokus pada isu perempuan. Feminis itu benci laki-laki. Feminis adalah perempuan yang senang berdandan dan memakai pakaian terbuka, atau sebaliknya ya, kalau gelombang kedua tadi, feminis itu nggak pernah mau dandan gitu. Untuk mencapai kesetaraan, feminis itu harus melemahkan laki-laki. Feminis sejati tidak menggunakan rias wajah atau BH yang tadi saya sampaikan. Feminis tidak diperlukan lagi karena perempuan sudah setara dengan laki-laki. Ya, ini saya ambil dari beberapa sumber literatur yang ada. Nah, coba kita bahas nih tentang sesat pikir tentang feminisme itu. Misalnya tentang ada juga lah kalau kita kontekskan di dalam Islam ya. Misalnya feminisme itu menggugat Al-Qur'an. Ya.
Misalnya menempatkan laki-laki suami sebagai kepala rumah tangga, perempuan di rumah saja, bepergian harus ada muhrim, itu dikritik oleh feminis, ya. Nah, lalu kemudian kata feminis yang digugat itu penafsirannya, bukan Al-Qur'annya. Karena teks keagamaan itu tidak hadir dalam ruang. Lalu juga ini, perempuan perlu mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, memiliki satu tujuan, yaitu produktivitas kerja. Jawabannya, pendidikan itu bukan hanya untuk produktivitas kerja. Tidak ada persoalan jika ada perempuan yang memilih untuk tidak bekerja, dan itu menjadi kesepakatan bersama, namun bukan berarti dia berhak direndahkan. Selanjutnya juga tentang menggugat kepemimpinan perempuan, ya. Karena apa? Perempuan itu sudah mulia, nggak perlu jadi pemimpin segala misalnya. Misalnya begini, perempuan tuh harus setara dengan laki-laki baik untuk memilih ataupun dipilih. Perempuan nggak boleh dibatasi untuk menjadi penguasa, baik kepala negara ataupun kepala daerah. Perempuan sekali lagi diajak untuk menggugat syariat Islam yang jelas mengharamkan kepemimpinan perempuan dalam kekuasaan. Ini kata miskonsepsi itu. Jawabnya apa? Lawang Allah aja mengakui kepemimpinan Ratu Bilqis kok. Yang baldatun thayyibatun walaupun kufur. Dan banyak muslimah yang juga bisa menjadi pemimpin dalam sejarah. Setiap orang adalah pemimpin, ini ja'ilun fil ardi khalifah gitu. Lalu juga perempuan itu kan sudah dimuliakan dan dijaga oleh ayah, suami, dan saudara laki-lakinya. Mau apa lagi gitu. Apakah idealitas seperti itu di dunia nyata apa sudah terwujud? Dalam beberapa kasus justru tidak dijaga oleh ayahnya. Ada incest. Direbut warisannya oleh anak saudara laki-lakinya. Dipukuli oleh suaminya. Gimana itu? Gitu. Nah, selanjutnya juga adalah terkait dengan ini. Feminisme itu benci sama laki-laki. Feminisme itu ingin mengungguli laki-laki dan mengambil tugas laki-laki. Jawabnya, laki-laki itu bukan musuh. Man is not enemy. Man is our partner. Untuk berjuang menegakkan keadilan. Pemikiran feminis akan membuat laki-laki dan perempuan bahagia karena kita saling membantu, saling setia, saling menghormati, dan saling memberikan kebaikan. Feminisme yang dipahami sebagai sebuah keinginan dari kalangan perempuan untuk menjadi sama dengan laki-laki. Enggak, kita tidak ingin sama persis. Ya sama akses partisipasi manfaatnya, kontrolnya. Tapi kita nggak mau diperlakukan sama persis, apalagi kita punya tugas reproduksi. Feminis memahami kebutuhan praktis perempuan yang berbeda dengan laki-laki karena tugas reproduksi itu berbeda. Kalau disamakan malah nggak adil. Masa perempuan hamil juga ikut disuruh ngangkat galon. Bisa keguguran itu gitu. Oke, nah apalagi kira-kira miskonsepsi yang sering dibaca atau didengar oleh kawan-kawan? Silahkan, selain yang tadi. Silahkan Mbak Luki kalau mau diskusikan. Oke teman-teman, gimana nih, tadi udah banyak sekali ya yang udah kita dapatkan, oh ternyata feminisme itu bisa dikontekstualisasikan ke, perjuangan kita untuk melawan kekerasan seksual. Nah sekarang nih ada miskonsepsi apa lagi nih, atau stigma atau label yang melekat sama feminisme. Ada yang mau resen, oh ini ada Ibu dari, Khairul Hadi. Boleh, on cam dan on mic? Silahkan. Silahkan. Belum on mic nih? Oke. Oke, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak. Ini mahasiswa S3 PKUMI nih. Oke, ini Bu, saya itu sudah hampir 1 semester ini menulis tentang bagaimana sih kesempatan perempuan itu menjadi wali nikah. Karena menurut saya tradisi fikih kita itu masih terhegemoni bahwa laki-laki itu dianggap sebagai sosok sempurna di depan usul fikih. Lah, saya ingin teori gendernya saya harus pakai apa, Bu? Misalnya terkait dengan itu. Karena realitasnya adalah banyak yang saya lihat di pesantren-pesantren itu banyak ibu-ibu single parent yang mendidik anaknya menjadi wanita yang solehah. Tetapi ujung-ujungnya ketika sudah akad nikah, kenapa sih bapak yang tidak punya kesempatan memberikan nafkah, tidak kesempatan mendidik itu harus dihormati sedemikian rupa? Saya kira
pemahaman fikih ini harus diluruskan. Kemudian kalau tidak saya bongkar secara usul fikihnya, nanti kan saya harus butuh bantuan teori feminisme atau gendernya. Kira-kira itu, Bu. Mohon masukannya. Terima kasih, Bu. Makasih Mas Khairul Hadi ya. Jadi karena saya tuh ngajar di PKUMI S3 Masjid ya, Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal. Yang di sana ada S2 dan S3 dan beberapa sepertinya ada yang ikut di kelas ini ya. Tadi Mas Khairul itu sebenarnya bisa menggunakan teorinya Bulbok tadi ya yang diperkuat oleh saya terkait dengan teori perbedaan dan persamaan. Ini berangkatnya dari mana ini wali ini? Ya kan? Apakah memang benar perempuan ini mungkin pertama sebelum ke sana apa sih wali itu? Dan kenapa perlu ada wali? Ya kan? Substansinya tuh apa gitu dengan wali ini? Kalau wali itu adalah ditafsirkan sebagai seseorang yang memastikan pernikahan anak perempuannya itu akan baik-baik aja, dia oleh yang benar, orang-orang yang benar-benar mencintainya, maka kira-kira kemampuan untuk menginvestigasi, menelisik calon manten itu bisa dimiliki oleh perempuan nggak? Jadi mungkin kembali kepada substansi itu, atau itu hanya laki-laki yang tahu semuanya. Sama dengan nanti kayak warisan, saksi ya, 2:1 itu gitu, ya kan. Saya tuh penceramah, pernikahannya Mbak Luki ini. Dulu pada nggak kenal juga, tiba-tiba dia ngemail saya, "Bu, bisa datang nggak pernikahan saya untuk kasih ceramah mantenan?" Gitu ya, misalnya. Jadi mungkin pakai teori itu, Mas. Karena kalau pakai teori persamaan, sebenarnya ini bukan hanya laki-laki dan perempuan, setiap orang yang dia punya kemampuan, punya wawasan yang luas, punya tahu informasi tentang calon manten, maka dia bisa memastikan kok untuk kemudian yang mau jadi manten itu akan baik-baik aja. Tidak harus laki-laki. Sebagaimana saksi ya, dulu mungkin kenapa perempuan itu separuh saksinya? Ya karena saat itu mungkin perempuan belum punya banyak pengalaman. Ya sekarang sudah banyak perempuan yang punya banyak pengalaman gitu. Jadi pakai pakai teori itu juga pakai teori mubadalah. Ya, itu sangat, bisa banget gitu kalau itu berlaku untuk perempuan, juga bisa berlaku untuk laki-laki. Saya beberapa waktu yang lalu saya menjadi substansi wali nikah keponakan saya. Walaupun setelah formal, setelah nikah beneran, bukan saya yang jadi wali. Keponakan saya, kenapa? Misalnya gini, karena dia itu ketemu di online, ya kan. Nah, sementara saya itu kan 50 tahun ke atas umur saya ini, orang baby boomer gini. Sehingga saya sampaikan ketika sudah 3 kali ketemu lalu dikenalkan ke saya, "Mohon maaf ya Mas ya, saya tuh kok nggak begitu percaya sih sama aplikasi-aplikasi jodoh gitu, karena ketemunya di biro jodoh aplikasi," gitu kan. Lalu kemudian saat itu saya sampaikan, "Saya ini komisioner Komnas Perempuan loh Mas, satu harinya ada 16, 17 kasus yang kami tangani. Dan di antara kasus itu adalah kebohongan di dunia online. Jadi gimana? Kamu maju, mundur, atau pikir-pikir?" Saya bilang gitu. "Maju, oke. Kalau maju, gini prinsip pernikahan." Saya sampaikan lah macam-macam gitu. Pokoknya prinsip pernikahan adalah monogami. Nah, kebetulan kan keponakan saya itu yatim piatu sehingga dipasrahkan ke saya oleh bapak ibunya ya, untuk kemudian bagaimana, mereka bisa hidup dan menikah gitu kan. Intinya kemudian saya pastikan dengan segala macam prinsip-prinsip itu, lalu lalu kemudian ada, saat itu terakhir saya tanya, setelah dia mau monogami, lalu juga mau menerapkan prinsip-prinsip kesalingan dalam keluarga, bersama dan sebagainya, lalu, "Kamu ada waktu nggak hari ini? Rumahmu jauh nggak?" Gitu. Ternyata rumahnya hanya 2 2 2 jam dari kami, akhirnya kami katakan, "Boleh nggak kami main ke rumahmu sekarang?" Gitu. Kaget dia, "Waduh, ini baru dikenalin langsung main ke rumah," gitu. "Nggak usah repot-repot, nggak usah masak aneh-aneh, yang penting jerengke kloso cukup." Gitu kan, akhirnya bener, kita main. Oke, akhirnya kita tahu dia siapa, rumahnya mana, baru setelah nyampe sana, lalu saya tanyakan ke keponakan saya, "Gimana Mbak, maunya maju, mundur, atau pikir-pikir nih? Sudah tahu keluarganya, sudah tahu rumahnya."
Maju boleh, oke. Nah, saya sedang memerankan fungsi wali nikah secara substantif. Walaupun ketika pernikahan yang jadi wali nikahnya tetap adiknya yang laki-laki. Itu Mas persoalannya ya tentang wali gitu. Jadi menurut saya sih ayo dibikin tuh disertasinya sehingga akan menjadi sebuah fatwa nanti ya bahwa perempuan juga bisa menjadi wali gitu. Ya walaupun sebenarnya kalau dari para imam mazhab ya itu kan juga boleh ya perempuan menikahkan diri sendiri, tidak semuanya itu wajib harus ada wali gitu. Itu. Oke? Tadi ada lagi miskonsepsi-miskonsepsi yang ada? Ini ada Bu di chat box. Jadi Heeh. kalau menyuarakan kesetaraan gender tuh dianggap gila oleh teman-teman karena nggak pantas disandingkan dengan Islam karena Islam itu tuh suci, sedangkan feminisme karena Barat jadi haram gitu ya mungkin Bu. Terus ini juga ada diskusi dari teman-teman, gimana pendapatnya kalau perempuan bercadar itu mengisi ceramah tarawih gitu, di hadapan jamaah laki-laki dan perempuan. Terus sebenarnya malah udah ada kan imam perempuan, dari Aminah Wadud juga kayak gitu. Ini seru juga nih di chat box, Bu. Oke. Ya, ini sudah mulai tanya jawab juga ya. Oke, terkait dengan ini ya, feminis itu selalu ini kompatibel atau nggak kompatibel sih gitu dengan Islam, ya. Ada yang Betul. mengatakan nggak kompatibel, kenapa? Islam itu sudah punya nilai-nilai sendiri, nggak perlu feminis. Mhm, Tapi ada kelompok ya yang mengatakan bahwa loh perlu loh Islam itu feminis karena realitasnya kita masih banyak persoalan kok. Feminis kan seseorang yang berjuang, yang fokus pada isu perempuan. iya, Ya kan? Dan agar kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Itu kan tadi definisinya. Kalau saya termasuk orang yang setuju dengan Islam and feminism is compatible. Agama dan feminis itu kompatibel. Ya, memang akan tergantung beragama yang seperti apa yang kompatibel dengan feminis. Ya, paling tidak ya yang moderat dan progresif. Kalau yang beragamanya konservatif jelas nggak kompatibel, akan dia bertentangan antara satu dengan yang lain. Begitu. Ya, jadi sih ya tadi ya mungkin salah satu contohnya tadi ya tentang jilbab sebagai penindasan atau sebagai kebebasan. Tapi untuk apa tujuan utamanya kalau feminis kan kajiannya otonomi tubuh. Kesamaannya di otonomi tubuh, ya. Lalu kemudian ya tadi ternyata ada yang menganggap itu penindasan, tapi ada juga yang menafsirkan ini adalah liberation. Nah, kalau itu diartikan liberation ya ketemu dong nilai agama dan nilai feminis. Kan begitu. Itu ya. betul betul. Oke. Oke, kayaknya mungkin bisa dilanjut, Bu, Oh karena, ya. Ini semakin perempuan banyak nih. bercadar mengisi ceramah tarawih ya nggak apa-apa lah. Yang mau bercadar tidak bercadar ya silahkan aja. Cuma mungkin kira-kira apa sih motivasinya bercadar? Apakah dengan bercadar kita akan melegitimasi bahwa perempuan itu dianggap sebagai objek seksual dengan bercadar? Tapi kalau enggak ya monggo aja silakan itu hak kita ya. Setiap perempuan punya pengalaman yang berbeda gitu. Nah, ceramah di depan laki-laki ya nggak ada apa-apa juga itu. Yang bercadar dan tidak bercadar boleh-boleh saja ceramah di depan laki-laki menurut saya nggak ada masalah gitu. Gitu sih. Makasih. Oke, berarti akan kita lanjutkan kah? Ya, Ya, dikit lagi. ada nih. Mhm. Nah, kita mau menyampaikan tentang apa arah gerakan feminis Muslim di Indonesia. Oke, mohon maaf teman-teman, saya kayaknya juga sambil agak jalan, sambil pesen Grab, sehingga nanti saya karena ternyata acara saya di tempat satunya itu jam 3. Nah, kalau acara ini jam 3 pasti nanti saya ditunggu oleh apa Yayasan Adil Sejahtera juga IWD juga. Sehingga saya akan menyampaikan sambil pesen Grab atau mungkin silakan Mbak Luki, saya pesen Grab dulu, mungkin ada teman-teman yang bisa digali lagi. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau raise hand, menceritakan pengalamannya, refleksi, mungkin setelah dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh, Prof. Halim tadi, ternyata, oh
kita semakin yakin untuk menyebut diri kita sebagai, iya kita feminis sekalipun kita Islam gitu. Atau mungkin ada yang lain, mungkin teman-teman bisa sekali raise hand dan sharing sekalian untuk kita diskusikan bareng. Oke, ini ada dari Hashim Asyari, silahkan. Terima kasih waktunya. Saya terima kasih Ibu. Saya Hasyim Asy'ari dari Universitas Kiai Abdul Halim Mojokerto. Saya mahasiswa Doktor Studi Islam di UIN Sunan Ampel. Kebetulan S2 kami membahas tentang feminisme Islam perspektifnya KUPI dan perlindungan perempuan. Dan kami dikelilingi perempuan-perempuan penggerak, diantaranya Neng Farida Ulfi Naimah, Dr. Farida Ulfi Naimah, sama Neng Arifah Milati yang bergerak di Rahima dan satunya. Dan kami berkesempatan untuk ngobrol dengan Kiai Husain Muhammad terkait dengan konsep yang digagas oleh KUPI. Kami penasaran terkait dengan pendapat Prof. Alim terkait dengan isu women independent. Women independent yang dimana kami beberapa penelitian terkait dengan ini, women independent ini, yang umurnya sudah di atas hampir rata-rata 25 sampai 30, alasan nanti mengarah ke scary ketakutan atas pernikahan karena faktor dia independen, bekerjanya sejak dia punya pekerjaan yang tetap, kemudian karena yang lain pandangannya terhadap belum setara dan lain sebagainya, yang menyebabkan dampak mengarah ke ketakutan dalam pernikahan. Ini kami beberapa subjek sudah kami sempat kami lakukan wawancara bahwa alasannya ketakutan tersebut itu salah satunya mereka punya pendapatan yang mapan, kemudian calon ataupun yang maju ke dia itu dianggap perspektifnya dia itu dianggap belum sesuai dengan belum kufu lah, tidak sampai ke konsep kafaah. Mungkin kami diberikan terkait dengan menurut Prof. Alim itu seperti apa sih konsep independent woman itu dan dampaknya. Kira-kira yang kami temui itu hampir semuanya alasannya seperti itu, karena independent woman akhirnya muncul ketakutan dalam pernikahan. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Kak Hashim Asy'ari. Mungkin Prof. Alim mau menanggapi. Apakah masih di jalan, Prof. Alim? Oke. Sebentar, teman-teman. Ya, sepertinya Prof. Alim sedang memesan Grab tadi ya. Tadi dari Kak Hashim Asy'ari itu mempertanyakan atau ingin mengetahui tanggapan soal penelitian yang sedang dilakukan tentang perempuan yang independen itu jadi mengalami pernikahan, ketakutan untuk menikah begitu, Prof. Oke, sebentar. Oke, saya sudah di Grab sekarang. Ya, mohon maaf. Tadi mohon maaf tadi karena di lift jadi langsung hilang sinyalnya. Makanya hilang tadi. Ya, tadi ada pertanyaan terkait dengan apa Mbak tadi? Perempuan independen ya. Iya. Ya, perempuan independen lalu juga kemudian nggak mau menikah. Tadi yang ditanyakan apanya, Mas? Sebenarnya dari Prof. Alim sendiri, bagaimana pendapat Prof. Alim untuk terkait dengan ini? Karena kami melakukan riset ini bagi teman-teman yang jadi narasumber itu sekitar umur 25 sampai 30-an itu ketakutan mereka menikah itu karena mereka memiliki pekerjaan yang mapan, kemudian calon yang datang itu masih di bawah standarnya dia dari ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya seperti itu, Bu.
Mungkin ada apa namanya dari Prof. Alim seperti menanggapi hal yang seperti ini itu seperti seperti apa? Terima kasih, Prof. Oke. Jadi lebih tepatnya adalah bagaimana sih pernikahan menurut pandangan feminis Muslim di Indonesia ya. Tepatnya begitu ya. Jadi begini ya, ya memang kalau dari kacamata HAM, menikah tidak menikah itu adalah hak setiap orang. Ya, bahkan di Islam pun bukan wajib ya, tapi dianjurkan, didorong untuk menikah. Ya. Nah, kalau karena itu ya kita nggak boleh melakukan justifikasi terhadap perempuan-perempuan yang mereka memilih untuk tidak menikah. Namun demikian, kalau kalau feminis Muslim itu kan juga mencoba untuk mencari sumber-sumber resource bayani ya, teks-teks keagamaan, yang mana di sana juga mendorong ya manusia untuk kemudian menikah. Kalau misalnya kalau saya bawa ke Muhammadiyah misalnya, putusan Tarjih Muhammadiyah, fungsi keluarga itu nomor 12 adalah untuk kaderisasi. Karena itu kalau nanti warga Muhammadiyah nggak mau menikah, lalu siapa yang mau meneruskan Muhammadiyah ini? Apalagi sudah menikah lalu memilih child free marriage. Ya, menikah tapi nggak ingin punya anak misalnya. Lalu siapa yang akan meneruskan kader Muhammadiyah ini kalau dari perspektif organisasi? Namun demikian, kita Muhammadiyah atau feminis Muslim tidak berhak untuk memasukkan perempuan-perempuan yang memilih untuk tidak menikah atau perempuan-perempuan yang menikah tapi memilih tidak punya anak untuk masuk ke neraka atau dikutuk untuk situasi yang kondisi buruk. Nggak boleh kita melakukan itu. Karena sekali lagi memang alasan orang tidak menikah itu juga beragam ya, tidak selalu kemudian karena tadi Pak Mas, karena pasangannya itu selalu lebih rendah misalnya, tidak selalu begitu juga gitu sih. Karena itu prinsipnya adalah menikah tidak menikah itu adalah hak setiap orang, tapi memang kalau dari kacamata agama, kebanyakan agama itu mendorong penganutnya untuk menikah. Dan ketika menikah juga mendorong, laki-laki mendorong ya, bukan wajib ya, untuk kemudian juga mempunyai anak gitu. Gitu, Pak Mas Hashim. Makasih. Ya, terima kasih, Prof. Ini akan kita selesaikan arah gerakan feminis Muslim atau mau tanya jawab dulu ya Mbak Luki? Monggo Bu Alim mungkin bisa Kita dilanjut sampaikan dulu dulu. ya arah gerakan Ya, feminis Muslim ya, supaya ya. kita selesai di hari ini gitu untuk poinnya. Siap. Mohon maaf saya kalau kayak kuda ya teman-teman karena ada di mobil. Oke, nah kita masuk kepada arah gerakan feminis Muslim. Itu mau kemana? Ya, pertama kita bicara dulu strategi feminis Muslim itu mencari titik temu. Karena tadi di akhir perbincangan kita juga bicara tentang sebenarnya feminis dan agama itu kompatibel nggak sih gitu kan? Gitu. Gimana ini mencari titik temu? Pertama kita memahami tentang keberagaman. Pengalaman perempuan itu tidak selalu dapat diwakili oleh perempuan lain. Ya, misalnya teman-teman perempuan yang memilih pakai cadar itu tidak selalu bisa diwakilkan oleh perempuan yang tidak pakai cadar. Dia punya pengalaman yang berbeda. Tadi jilbab sudah. Lalu juga menggunakan strategi yang lain adalah historic and hermeneutic. Selalu mencari asbabul nuzul, asbabul wurudnya secara kontekstual dan juga membaca teks secara komprehensif. Jadi historical and hermeneutical approach yang digunakan. Kita juga menggunakan bayani, burhani, irfani. Artinya teks keagamaannya apa, lalu ilmu pengetahuan seperti apa, lalu kemudian juga bagaimana hati nurani ini dikonsultasikan. Ya, ini ketiga hal ini nggak bisa kita hanya ambil salah satu, tapi tiga-tiganya harus kita gunakan. Lalu kita juga menggunakan etik dan silent revolution. Kebaikan umum, kebaikan individu, ya, kebahagiaan dan kemanfaatan itu menjadi prinsip atau strategi yang diambil oleh feminis Muslim. Dan juga silent revolution ya, kebanyakan feminis Muslim itu bukan yang kemudian harus caranya itu dia menggunakan kayak silent revolution.
tidak gerakan-gerakan yang kemudian anarkis ataupun yang mencoba pakai turun ke jalan teriak-teriak harus menjadi kepala keluarga, enggak begitu. Tapi kita menggunakan silent revolution dalam arti bukan berarti enggak setuju juga dengan gerakan itu ya. Jadi pilihan metode atau strategi yang digunakan adalah memang kita tidak konfrontir gitu. Nah, lokus gerakannya adalah juga pada tubuh perempuan salah satunya. Misalnya jilbab sebagai simbol kebebasan, marital rape dan kekerasan, itu juga menjadi perbincangan feminis muslim, bahwa ada perkosaan dalam rumah tangga, yaitu tadi ya, kalau kamu nggak melayani aku dikutuk malaikat sampai subuh, gitu. Nah, itu nanti kita bincangkan minggu depan ya, ketika bicara gender dalam Islam. Lalu tentang keluarga, feminis muslim itu nggak anti keluarga. Kenapa? Karena keluarga ini diyakini sebagai entitas penting untuk penegakan HAM-HAM perempuan juga. Lalu peran publik kepemimpinan juga terlibat aktif di masyarakat. Nah, ini lokus-lokus gerakan feminis muslim. Lalu juga terkait dengan gerakan feminis muslim di Indonesia itu terhadap isu keluarga ya. Kenapa? Karena banyak perempuan yang mengalami hambatan dan diskriminasi ketika dia sudah berkeluarga. Misalnya ketika dia belum berkeluarga independen, tidak disalah-salahin gitu. Tapi ketika masuk di dalam keluarga, menikah, dengan budaya patriarki yang begitu kuat, lalu kemudian seolah-olah lalu mengkondisikan perempuan untuk berkorban segalanya. Harus melayani ini, harus melayani itu gitu. Karena itu juga menolak penunggalan peran perempuan sekedar domestik aja. Tapi juga perempuan bisa memilih domestik dan publik, ya. Oke. Nah, feminis justru mendorong agar perempuan juga memilih peran terbaiknya, asalkan itu pilihan bebas, entah mau berperan di domestik publik ataupun mungkin hanya di salah satu dengan pembagian peran dengan anggota keluarga lain. Nah, keluarga feminis itu memampukan anggota keluarga. Allah hanya melihat kualitas dari masing-masing orang, baik laki-laki dan perempuan, tanpa melihat latar belakang dan statusnya. Rasulullah sendiri menganjurkan pernikahan sebagai ruang yang semakin meningkatkan kualitas seseorang, bukan malah sebaliknya. Dengan demikian, pernikahan itu seorang laki-laki yang tadinya hanya mampu bertanggung jawab pada dirinya, dia bisa lebih berkualitas bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, dan juga masyarakat, dan juga demikian perempuan ikut bertanggung jawab bersama begitu. Lalu juga feminis itu keluarga feminis bentuk kekerasan dan senantiasa mendukung pasangan yang tumbuh bersama di dalam kebaikan. Nah, keluarga feminis itu negosiasi ya, bukan dominasi. Jadi pada saat bentrok, kebutuhan karir antara suami dengan istri, maka kompromi dan negosiasi yang dikedepankan, bukan siapa yang harus mengalah. Hubungan cinta dalam keluarga dilandasi keinginan untuk mendukung kemajuan satu sama lain. Inilah hakikat dari keluarga feminis, yaitu hubungan kesalingan atau mubadalah, dan keluarga yang sakinah membahagiakan orang lain dan diri sendiri. Jadi tidak menggunakan filosofi lilin ya, yang merelakan diri kita hancur untuk menerangi orang lain. Berkeluarga itu ya kita berhak mendapatkan kebahagiaan dari orang yang kita cintai. Yang kita cintai juga berhak mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, cinta dari kita yang mencintai mereka. Nah, semangat keluarga feminis itu menghargai semua peran anggota keluarga sama pentingnya. Mengimplementasikan kesalingan, kesetaraan, mengedepankan negosiasi dan kompromi, bukan dominasi, serta menerima fleksibilitas peran gender. Jadi nggak ada istilah pokoknya ya kalau keluarga feminis itu. Ya bersama-sama gitu, nggak pokoknya yang cuci piring harus perempuan, yang bikin teh harus perempuan. Nah, keluarga feminis itu mencoba untuk menghindari pembakuan-pembakuan peran yang kadang-kadang berdampak pada ketidakfleksibilitas peran yang menimbulkan persoalan di dalam keluarga itu sendiri. Pekerjaan domestik dan pengasuhan ada tanggung jawab bersama kedua orang tua, bukan hanya tanggung jawab ibu. Tafsir konservatif memang cenderung sih tidak mempedulikan kemajuan peran-peran dan pikiran istri. Tafsir konservatif terus-menerus menggaungkan bahwa perempuan yang terampil merawat anak dan menyampaikan tentang bagaimana laki-laki itu juga sebaiknya terampil
Sehingga suatu saat ketika misalnya ya ini ya, ada banyak PHK, lalu perempuannya yang bekerja, lalu nggak bisa itu mau ganti popoknya anak aja nggak bisa. Mau bikin nasi goreng aja nggak bisa, padahal ada bumbu macam-macam yang tinggal gunting ya, tinggal dibaca aturan masaknya gitu misalnya. Jadi keterampilan-keterampilan itu kadang-kadang keterampilan untuk hidup ya, keterampilan dasar itu kurang terpenuhi dengan baik. Orang tua itu tidak hanya ibu ya yang mempunyai tanggung jawab pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga, tapi itu adalah tanggung jawab bersama. Laki-laki adalah partner bukan musuh, tugas reproduksi adalah kodrat. Laki-laki bukan musuh dan makhluk yang harus dibenci, tapi laki-laki adalah mitra perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, sehingga keluarga adalah entitas penting untuk membangun peradaban bangsa dan pemenuhan hak-hak asasi anggota keluarga itu sangat penting untuk diperhatikan. Feminis Muslim tidak protes kepada Tuhan dengan tugas reproduksi yang ada. Kenapa sih kami perempuan harus menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui gitu? Enggak, kita enggak protes, ya sudahlah kita lakukan, kita terima dengan apa adanya yang ada. Asal catatannya dibantu, diringankan. Makanya kalau tafsir saya umuka abuka, itu bukan berarti ibu itu lebih dihormati daripada ayah. Kalau itu tafsirnya, maka akan mengalami kesulitan bagaimana dengan mendidik anak birrul walidain. Mendidik anak kan orang tua, ayah dan ibu kan wajib dihormati semuanya. Kalau tafsirnya adalah umuka abuka, lalu ibu lebih dihormati daripada ayah, maka itu kurang pas. Karena itu kalau saya, kenapa sampai disebut 3 kali? Karena kebutuhan perempuan reproduksi itu lebih banyak daripada laki-laki. Karena itu tolong ditemani lebih banyak, dibantu diringankan. Karena yang digunakan di dalam hadis itu bukan karoma ya, bukan pemuliaan, tapi sahabat. Kita tahu ya, sahabat gitu. Sahabat itu ya berarti nemenin, ya membantu meringankan persoalannya begitu. Nah, practicing religious belief. Keluarga feminis adalah keluarga yang menghargai kebebasan, termasuk kebebasan menjalankan agama. Salah satu ciri khas kebanyakan para feminis Muslim itu practicing religious belief. Maksudnya ya sholat, puasa, zakat itu juga dilakukan gitu kebanyakan dari ini ya, dari riset-riset saya ya, yang kemudian ya saya walaupun feminis juga masih tetap sholat misalnya gitu. Nah, bahagia di keluarga, bersahaja di masyarakat. Jika seseorang dapat menyelesaikan masalah gender dalam keluarga, ya, maka insya Allah dia akan mempunyai relasi yang seimbang dan mempunyai kesempatan yang baik untuk berperan di ruang-ruang publik. Karena itu feminis Muslim berpengalaman dalam mengatasi persoalan-persoalan kontroversi dan perdebatan antara agamawan dan feminis di isu-isu reproduksi, pembuatan keputusan, keluarga, kepemimpinan, tanggung jawab, relasi status laki-laki dan status suami istri dan anggota keluarga lainnya gitu. Kesimpulannya teman-teman sekalian, feminisme adalah gerakan yang menyadari adanya persoalan perempuan dan ada penyelesaian persoalan itu sehingga kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Munculnya feminisme karena adanya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Ketidakadilan gender yang dialami perempuan bukanlah mitos tapi fakta. Tadi data-data sudah kita sampaikan. Penafsiran agama atau keyakinan ideologi gender pemerintah, gerakan pembaruan, konservatif, serta dinamika gerakan perempuan sendiri itu sangat mempengaruhi gerakan feminis di Indonesia. Ada keragaman pemikiran dan strategi pencapaian tujuan serta fokus gerakan feminis di dunia, termasuk di Indonesia. Tadi kita mengenal sameness and difference theory. Banyak miskonsepsi tentang feminis yang tidak mendasar dan menggunakan kesesatan pikir. Arah gerakan feminis Muslim Indonesia adalah pada keluarga feminis. Keluarga feminis dimotori oleh feminis Muslim. Walaupun feminis Muslim banyak fokus pada keluarga, bukan berarti nggak peduli pada urusan publik ya, sehingga memberikan perhatian pada isu publik juga hal yang tidak dapat dielakkan. Karena itu saya berargumentasi masa depan gerakan kesetaraan dan keadilan gender di ranah keluarga di Indonesia ini dapat kita andalkan pada gerakan feminis Muslim di Indonesia. Kristalisasi teori feminis Muslim juga mempunyai peluang untuk dikembangkan sehingga membawa kemanfaatan umat yang lebih banyak. Saya pikir itu teman-teman yang belum ikuti IG dan TikTok saya silahkan. Ada banyak konten-konten feminis Muslim di sana ya yang mungkin bisa menjadi bahan diskusi untuk pertemuan kita berikutnya. Keburukan akan tumbuh subur bukan banyaknya orang buruk, tapi karena banyaknya orang baik yang mendiamkannya.
Makan lemper di Candi Prambanan, lemper dimakan enak rasanya. Kekerasan berbasis gender harus dipahami dan dihapuskan guna mewujudkan Indonesia berkeadaban. Saya pikir itu Mbak Luki, kita masih ada waktu beberapa untuk sampai jam 3, sehingga mudah-mudahan saya jam 3 sampai lokasi, sehingga kita bisa memaksimalkan diskusi di Grab ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pikir itu kesepian tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Prof. Alim untuk pemaparannya tadi. Ini tadi sudah ada yang mengantri ya tadi di apa namanya untuk langsung bertanya, mungkin akan sharing juga. Tadi ada Anissa Hairani dulu ya. Mungkin bisa on cam atau on mic. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anissa dari Organisasi Serikandi Lintas Iman. Ini mungkin Prof ya, saya mau sedikit menceritakan praktik yang sudah saya lakukan ya ketika saya berusaha menyuarakan gitu ya, mendiskusikan mengenai keadilan gender gitu di masyarakat. Dan mungkin saya ingin minta tanggapannya juga gitu supaya mungkin langkah-langkah saya jadi lebih terorganisir, lebih baik lagi ya. Pertama ini karena saya tahu tentang keadilan gender gitu ya, saya belajar teorinya kan dari ruang kuliah ya, Prof ya. Jadi waktu itu bahasa saya tuh sangat mendaki-mendaki gitu ya, mendaki-mendaki, dan kemudian saya dihadapkan pada realita. Saat itu saya pergi ke daerah, ada semacam pelatihan gender gitu. Dan di sana saya berhadapan kan bukan di ruang kuliah lagi gitu ya, bukan dengan teman-teman mahasiswa, bukan dengan profesor, tapi dengan ibu-ibu saat itu, ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan saat itu kami ingin mengumpulkan ibu-ibu itu agak sulit ya, karena dicurigai, sangat dicurigai. Jadi bapak-bapaknya tuh nganterin tuh ya, ibu-ibunya datang, tapi bapak-bapaknya juga ngamatin dari belakang gitu. Ketika ditanya mereka takut, istrinya tuh diajarin membangkang kayak gitu. Jadi saat itu memang saya udah pikir ya, oh nanti akan diberitahu ini ya soal sejarah gender dan lain-lain, tapi habis itu oke, nggak bisa kayak gini gitu. Kita harus lihat lapangannya, dan strategi yang kami tempuh saat itu ya, kami ingin suasana di keluarga, suasana rumah itu lebih menyenangkan gitu. Jadi kami melakukan hal yang lebih praktis gitu ya, small steps gitu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak itu kami biasakan untuk saling memuji satu sama lain gitu. Jadi kayak terima kasih ya ayah gitu ya, terima kasih ya ibu, makanannya enak loh gitu-gitu. Jadi hal-hal kecil itu ternyata juga membangkitkan rasa senang gitu di dalam keluarga gitu ya. Jadi itu small step yang mungkin bagi saya yang dulu cuma kenal gender dari ruang kuliah tuh nggak terpikirkan gitu ya. Tapi itu yang waktu itu saya lakukan. Tapi memang dalam hati saya sih, saya masih pengen gitu ya, ya mengusahakan keadilan gender itu, tapi dengan melihat gitu loh dari akarnya gitu. Tapi waktu itu yang saya lakukan bersama teman-teman dengan melihat praktiknya ya, melihat kondisinya di lapangan. Yang kedua, karena saya punya latar belakang sejarah ya, sejarah kebudayaan Islam, saya jadi mencoba membawa pembicaraan itu berdasarkan ini saya ya, berdasarkan background saya, dan saya melihat di lapangan tidak banyak gitu loh orang yang menangkap spirit Islam dari sejarahnya gitu, dari konteks zamannya. Jadi saya sempat bertanya kenapa orang kok beragama itu jadi pasif, padahal agamanya itu kan revolusioner gitu ya, kayak Islam. Islam datang ke Jazirah Arab itu kan ajarannya sangat revolusioner gitu kan. Nabi itu dikejar, mau dibunuh karena ajarannya tuh bisa menjungkir balikan tatanan sosial gitu ya, kayak termasuk perempuan gitu. Perempuan dianggapnya manusia aja bukan gitu loh, manusia aja bukan gitu. Tiba-tiba dibilang, wah kamu berhak atas harta gitu ya. Mungkin kayak kita punya benda mati atau kita punya peliharaan, tiba-tiba dibilang kamu harus berikan hartamu itu kepada dia. Itu kan sebuah lompatan yang luar biasa gitu ya, dan menimbulkan guncangan sosial saat itu gitu. Nah itu coba saya bawa ya, karena saya memaknai ajaran Islam tuh, saya berusaha memahami konteks zamannya gitu, dan bagi saya itu ajaran Islam tuh revolusioner gitu. Begitu saya bawa gitu kayak semacam ke pengajian gitu-gitu, dan ada resistensi gitu, Prof. Jadi ya orang-orang benar, orang-orang lebih mungkin, tapi Mbak di Al-Qur'an kan tulisannya begini gitu. Maksudnya menunjuknya pada terjemahannya, Prof ya, bukan teks Arabnya atau tafsirnya, tapi
tapi tulisan di Al-Quran kan begini, pukullah istrimu gitu-gitu. Jadi agak kelas beda ya gitu. Jadi saya ngomongnya dari sejarah, mungkin sisi sejarah, spiritnya, tapi yang sering dipakai adalah terjemahan kayak gitu, terjemahan. Dan saya waktu itu coba mulai membedakan apa itu teks Arabnya gitu ya dengan terjemahan dengan tafsir gitu. Waktu itu saya coba mengkomunikasikan lagi perbedaannya itu gitu supaya kita mungkin punya frame of reference yang serupa gitu ya. Tapi itu ya mungkin sudah berbeda lah gitu. Jadi ya mungkin pengen dapat tanggapannya sih dari Profesor. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Anissa Herani. Mungkin langsung saja, Prof. Bisa ditanggapi. Ya, terima kasih ya upaya-upaya kecil yang mencoba untuk mengharmoniskan keluarga gitu ya. Saya pikir itu sesuatu yang awal yang baik untuk bagaimana mencoba untuk menceritakan pengalaman-pengalaman terkait bagaimana menguatkan harmonisasi di dalam keluarga itu gitu ya. Jadi memang tidak mudah ya teman-teman semuanya untuk bagaimana ketika merubah sebuah keyakinan atau mindset atau yang kadang sering loh Qurannya kan begitu, teksnya kan begitu gitu ya. Sehingga mungkin ini memang perlu kerjasama. Sebentar. Mohon maaf teman-teman, saya sudah ditelepon panitia suruh naik. Saya sudah di lobi hotel. Oke, kembali lagi. Jadi memang nggak mudah ya untuk merubah cara berpikir mindset yang ada. Ya, teman-teman kalau misalnya kepo agak dalam, tolong baca buku saya, Feminis Muslim di Indonesia. Itu ada 3 pemikiran konservatif, moderat, dan progresif. Atau ada beberapa video saya ya, untuk menyampaikan 3 pemikiran itu gitu. Nah, karena itu kita penting untuk kerjasama dengan berbagai pihak yang saling mendukung. Kayak saya ini, saya banyak kerjasama dengan kelompok milenial ya, karena saya orang kolonial ya, dalam arti nggak tahu teknologi gitu ya. Maka untuk menyuarakan, saya kerjasama dengan teman-teman muda gitu, untuk menyuarakan pemikiran-pemikiran saya di dalam konten-konten saya itu. Ini insya Allah kemarin uji coba kerjasama dengan Republika dan kasus pertama adalah si Ade, lumayan viral akhirnya. Sehingga insya Allah nanti pemikiran-pemikiran saya semakin dikristalkan oleh Republika untuk kerjasama ke depannya ya, untuk membuat konten-konten. Nanti tanggal 3 kita akan taping banyak untuk kemudian kita sampaikan. Itu salah satu cara untuk kerjasama bagaimana kita membongkar orang-orang yang menganggap dirinya paling benar karena merasa paling dekat dengan teks kitab suci gitu. Padahal sebenarnya kelompok konservatif, moderat, progresif itu sama-sama mereka adalah bersumber pada Quran hadis ya, cuma cara berpikirnya yang berbeda. Jadi kerjasama dengan ya tadi misalnya kalau kita ingin membongkar teks keagamaan, ya kita datangkan orang-orang yang mampu untuk bincang itu. Atau kalau tidak ya share aja produk-produk yang dibikin oleh orang-orang yang mampu membongkar teks keagamaan itu gitu. Tidak harus kita sendiri yang kemudian melakukan tafsir juga gitu ya. Itu sih salah satu yang bisa dilakukan. Nah, tadi juga ada pertanyaan yang menarik Mbak di chat ya, terkait dengan bagaimana mengkomunikasikan peran antara suami dan istri dalam rumah tangga agar tetap harmonis, karena banyak istri yang harus membantu pekerjaan mencari nafkah, tapi suami tidak mengurus domestik dan pengasuhan nih. Betul, kalau itu kita biarkan yang terjadi beban berlebih ya. Jadi gerakan perempuan masuk ke dunia produksi dan publik itu di dalam banyak keluarga tidak diikuti dengan gerakan laki-laki untuk masuk ke urusan domestik dan pengasuhan.
Maka sebenarnya ini nanti mungkin minggu depan ya datang lagi ya, karena kita akan bicara tentang gender. Salah satu contoh-contoh isu-isu peran-peran gender akan di sana. Nanti mungkin akan kita bahas saat pertemuan yang akan datang terkait dengan persoalan ini. Nanti tolong diingatkan lagi gitu. Oke, ini masih ada 3 yang raise hand, Mbak. Mungkin kita kasih waktu dulu. Boleh, sepertinya hanya satu saja cukup waktunya, Prof, atau dua penanya lagi? 2 boleh. Acara saya jam 3 kok. Mulai saya sudah bilang ke panitia kalau saya naik jam 3. Oke, siap. Berarti mungkin bisa dilanjutkan oleh Ahlan di sini, bisa on cam dan juga on mic. Terima kasih Silakan. Kak waktunya. Ini saya mau bertanya sama Prof. Alim soal salah satu agenda utama gerakan feminisme itu kan kesetaraan gender dan keadilan gender ya Prof. Nah, keduanya ini kan saling berkaitan. Tapi menurut pendapat Prof. Alim itu, kesetaraan gender dan keadilan gender ini makna dan konsepnya seperti apa sih Prof? Apakah keduanya ini memiliki perbedaan? Karena yang saya baca itu sebenarnya ada kesamaan dari konsep keduanya. Itu, Prof. Mungkin butuh penjelasan untuk ini. Terima kasih. Oke. Baik. Kalau keadilan itu fokusnya kepada sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi kalau misalnya tadi ya ada perempuan hamil harus ikut ngangkat galon juga, ya itu nggak adil. Gitu. Adilnya adalah ya karena perempuan punya tugas reproduksi, lalu ya dia tidak kemudian dikasih pekerjaan-pekerjaan berat karena dia sedang mengemban tugas reproduksi, itu keadilan. Kalau kesetaraan adalah ya walaupun dia sedang hamil ataupun juga laki-laki yang nggak hamil, dia juga punya hak untuk jadi rektor. Misalnya begitu. Nah, ini kesamaan hak gitu. Jadi ada persoalan-persoalan akses ya, partisipasi, pembuat keputusan, kontrol yang hal-hal yang tidak meresikokan reproduksi perempuan itu ya harus sama gitu. Itu sih cara yang paling mudah ya untuk memahamkan antara kesetaraan dan keadilan itu. Oke, baik. Mungkin terakhir nanti dari Kak Aisyah, tapi sebelum itu saya mau mengingatkan di chatbox sudah ada link presensi, silahkan diisi karena ini dari 100 sekian tadi yang hadir yang masih bertahan lebih dari setengahnya, ada 80 orang, jadi luar biasa sekali antusiasmenya. Jadi silahkan teman-teman untuk jangan lupa mengisi link presensi agar nanti di pertemuan kedua dan ketika selesai akan dapat sertifikat dari Akademi Feminis Muslim. Silahkan langsung saja dilanjut ke Kak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramadan Mubarak buat Ibu Alimatul Kiptia dan seluruh peserta yang hadir di acara hari ini. Perkenalkan saya Aisyah. Saya salah seorang pengajar di Bina Nusantara University, khususnya pengajar mata kuliah karakter building. Saya perempuan, tapi mungkin untuk dilabelkan sebagai seorang feminis, saya tidak berkenan gitu. Ya, saya mendukung pemikiran feminisme, tapi saya bukan seorang feminis. Mungkin beda dengan Bu Alima yang karena memang melakukan pergerakan aktivitas dan sudah melakukan tindakan-tindakan nyata ya untuk membela isu-isu diskriminasi terhadap perempuan ini, sehingga bisalah dilekatkan Bu Alim ini sebagai seorang feminis. Kalau saya pribadi, karena saya hanya mengarungi dunia pemikiran, saya bersepakat dengan ide feminisme, tapi saya bukan seorang feminis. Karena bagi saya ketidakadilan itu bukan hanya persoalan ketidakadilan gender ya. Ada banyak hal yang terjadi di muka bumi ini, dan salah satunya memang persoalan ketidakadilan gender itu, tapi ada hal-hal yang lain juga. Misalkan majority terhadap minority. Misalkan yang terakhir Presiden Trump berpidato common sense revolutionary. Bagaimana mereka ingin
menggelorakan kembali gender itu hanya laki-laki dan perempuan. Padahal saya sebagai orang Bugis, di dalam kebudayaan kami orang Bugis itu, kami mengenal ada 5 gender. Ada laki-laki, ada perempuan yang kelaki-lakian, ada yang laki-laki keperempuanan, dan ada bisu yang non-gender, non seksual gitu, nggak dianggap lagi gendernya. Tapi karena mereka adalah pemimpin spiritual. Nah, harusnya kan kebudayaan-kebudayaan yang arif yang seperti itu, dan barangkali di tempat yang lain pun memiliki pandangan-pandangan yang arif seperti itu bisa diangkat untuk memperlihatkan bahwa dunia ini tidak hanya hitam dan putih, tapi ada banyak warna gitu. Dan mungkin yang kita tahu saat ini hanya hitam dan putih, tapi barangkali kalau kita menggunakan teorinya Plato, ketika bertanya apa lawan kata hitam, umumnya common sense kita akan menjawab lawan kata hitam adalah putih. Tapi bagi Plato, bukan hitam. Jadi jawabannya lawan kata hitam adalah bukan hitam. Berarti alternatifnya adalah bisa ungu, bisa merah, Banyak. bisa hijau, bisa biru. Ada banyak. Sehingga tidak terjebak pada cara berpikir oposisi biner. Nah, untuk kasus-kasus ketidakadilan gender ini bukan hanya dialami oleh perempuan sebenarnya. Karena laki-laki pun mengalami penindasan ini, menanggung beban karena selalu dianggap sebagai makhluk yang kuat, bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan, kelangsungan kehidupan keluarganya, sehingga ada banyak kasus bunuh diri yang dilakukan oleh kaum pria karena tidak mampu menanggung beban itu, menanggung beban sosial itu, amanat keluarga itu. Makanya ya, kalau potret di Indonesia memang terlihat bahwa ketidakadilan itu sangat banyak dialami oleh perempuan karena didomestifikasi ya. Perempuan itu harus di dapur, perempuan itu nggak boleh keluar. Tapi ya tapi pada dasarnya ada banyak ketidakadilan yang lain yang terjadi di dunia sosial kita. Saya Oke. barangkali cuma sekedar Ya. ingin berbagi pikiran dan pengen kenal sama Bu Alim. Terima kasih untuk semuanya. Oke. Makasih, mungkin langsung aja ya Mbak Luki ya. Ya, makasih Bu Aisyah ya, hak setiap orang juga untuk menyebut dirinya feminis atau tidak. Ya, karena juga kadang ada feminis, ada environmentalist, ada macam-macam gitu ya. Jadi nggak ada masalah bagi saya gitu ya, karena memang sering feminis itu ditafsirkan sebagai seorang yang benar-benar berjuang gitu. Di dalam penelitian saya kan itu salah satu pertanyaan penelitian saya di dalam disertasi saya. Saya kayaknya nggak layak deh untuk jadi feminis, saya belum berbuat apa-apa begitu. Nggak apa-apa juga. Tapi ada juga yang mengatakan saya itu feminis plus gitu. Kenapa? Karena yang mendapatkan ketidakadilan bukan hanya perempuan, tapi juga ada kelompok-kelompok yang lain gitu ya. Saya sangat setuju tidak melihat eh, jenis kelamin itu seperti zebra ya ataupun cross apa itu untuk penyeberangan jalan hitam putih, tapi kita melihat seperti pelangi dalam arti banyak ya namanya ekspresi gender atau jenis kelamin itu. Kalau yang saya pelajari dulu ketika saya ngambil Women's Studies di Amerika paling nggak 6. Itu yang sebenarnya nanti minggu depan ya akan kita bincangkan tentang ragam gender itu gitu. Ya laki-laki, perempuan, transgender, transseksual, transvestit, lalu kemudian hemaprodit dan macam-macam lah gitulah nanti akan kita bincangkan di sana gitu. Oke, ini karena ada pertanyaan di Q&A terkait dengan persoalan bilateral kinship. Ya, tentang apakah mencantumkan nama marga itu masuk kategori bilateral kinship. Kalau nama marganya itu marga dia bukan ayah, bukan ibu. Ya, tapi marga ya. Nah, ini apakah masuk bilateral kinship atau enggak gitu. Sebenarnya lebih kepada bahwa ini kan berarti ada pihak lain ya, mungkin bukan ayah, bukan ibu, tapi pihak lain yang menguasai si individu ini. Ya, kalau menurut saya sih bilateral kinship itu lebih mengarah kepada independensi nama itu sendiri. Yang kedua masalah khitan perempuan ya. Wah ini kayaknya nggak cukup nih kita bincangkan. Bu Anis besok datang lagi ya, atau Kak Anis mungkin Anis Sofuro. Semoga minggu nanti bisa hadir lagi. Kita ini karena salah satu gender dalam Islam itu pembincangan tentang khitan perempuan. Ya, yang intinya sih mungkin secara singkat ya kita sampaikan terkait dengan ya khitan perempuan itu nggak ada manfaatnya. Karena itu ya nggak boleh dilakukan. Karena itu harus dihapuskan. Kalau dari pakai landasan agama, hadis yang digunakan
adalah hadis yang dhaif. Lalu Nabi tidak mengkhitankan perempuan. Kalau perempuan dikhitan, apalagi sampai dipotong, dia akan terhambat hak seksualitasnya. Ya memang nggak ada sih Mbak yang lapor, Pak Polisi, saya dulu ketika kecil dikhitan, lalu ketika sekarang saya menikah, saya nggak mendapatkan kepuasan seksual. Ya nggak mungkin itu lapor ya ke polisi kayak gitu. Wong lapor kepada suaminya aja nggak berani, apalagi lapor ke Pak Polisi gitu ya. Sehingga memang itu adalah praktek-praktek yang bahkan kita menyebutnya adalah pelukaan ya, genitalia perempuan begitu. Sehingga kalau dari Komnas Perempuan jelas menghapus ya khitan perempuan karena alasan-alasannya itu sangat diskriminatif gitu. Sedikit aja coba kita bandingkan khitan laki-laki dan khitan perempuan. Khitan laki-laki dalam dasar agamanya itu enggak debatable. Banyak yang menerima. Lalu motivasinya tidak diskriminasi karena untuk kesehatan, kepuasan seksual lebih gitu ya. Lalu prakteknya steril, ada sekolahnya, lalu mendengarkan hak anak. Karena rata-rata kelas 5, kelas 6 SD. Kamu siap disunat le gitu ya. Itu yang laki-laki. Ada sekolahannya juga. Coba yang perempuan. Ayatnya, landasan agamanya debatable, bahkan doif, Nabi tidak mengkhitankan putrinya, ya kan? Lalu motivasinya ada kontrol seksual di situ. Kenapa disunat supaya terkendali nafsunya? Kenapa sih? Aku kadang-kadang bingung deh. Ini para ulama ini kalau bicara tentang sunat perempuan, nafsu perempuan dikira lebih banyak nafsu seksualnya. Tapi kalau bicara poligami dianggap nafsu seksual laki-lakinya dianggap paling banyak. Ini yang benar yang mana sih? Mereka itu kok plin-plan gitu loh. Sak karepe dhewe gitu kan. Nah, iya. Jadi kontradiksi gitu. Maksudnya ketika bicara khitan perempuan, dia meyakini perempuan lebih banyak nafsu seksualnya. Ketika bicara poligami, diyakini laki-laki lebih banyak nafsu seksualnya. Nah kan nggak konsisten gini ya. Jadi lagi kembali kepada tadi, kalau perempuan itu satu, dia debatable ayatnya tujuannya untuk merendahkan antara lain, walaupun tidak semuanya ya, kebanyakan untuk kontrol seksual supaya nggak binal, supaya nggak selingkuh gitu. Lalu dia dilakukan antara lahir sampai 2 tahun, sehingga tidak mendengarkan suara anak. Enggak ditari dulu, enggak ditanya dulu konsennya, sehingga melanggar hak anak. Kemudian yang ketiga, karena enggak ada manfaatnya apapun, ya dari entah dibersihkan, entah dipotong, entah diolesin apa, maka itu bisa menyebabkan infeksi ataupun juga persoalan trauma dan psikologis. Alatnya tuh aneh-aneh loh yang perempuan itu. Ada yang pakai apa itu cucuk ayam, pakai ini apa itu mulut ayam itu ditaruh itu langsung suruh notol klitorisnya itu. Ada yang pakai gabah, ada yang pakai sembilu, ada yang pakai kakinya ayam. Kan aneh-aneh itu, ya kan? Nah, dan alatnya enggak steril. Kalau laki-laki alatnya steril, kalau perempuan tuh enggak steril alatnya, ya kan? Enggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolah khitan perempuan tuh nggak ada gitu. Di dunia medis kesehatan tuh nggak ada gitu. Nah, saya pikir itu teman-teman semuanya sudah jam 3 lebih 2 menit. Insya Allah kita akan ketemu di minggu depan. Mohon maaf saya tidak buka lagi tanya jawab karena sudah ditunggu oleh acara yang lain tentang International Women Day. Jadi hari ini memang kayak obat Mbak, pagi, sore, siang semuanya 3 kali ngobrol, mudah-mudahan suara saya masih ada gitu. Saya pikir itu sampai ketemu minggu depan kita akan bicara gender dalam Islam. Kita akan lebih seru lagi nanti perbincangannya. Kurang lebihnya mohon maaf, semangkok berlian untuk kekasih cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Ibu boleh foto bersama? Ini ada Oh, boleh 3 slide saja. silakan. Silakan teman-teman yang ingin on cam bareng-bareng nanti akan kita share di sosial medianya Akademi Feminis Muslim. Kita coba Iya, siapa tahu jadi buka ketemu ya. wajah-wajahnya. Oke, sebentar. Saya hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Slide yang kedua. Sebentar. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Alim.
Makasih semuanya, saya Happy live ya. International Women's Day. Ya, Bye. International Women Day, everyone, everywhere can accelerate